Ibu mertuaku melewatkan pemakaman suamiku untuk pergi bersama kekasihnya. Di tengah duka, aku menerima pesan dari suamiku. Dia belum mati, segera ke pemakaman. Saat pertama kali masuk ke keluarga suamiku, aku pikir aku sangat beruntung. Keluarga suami yang terpandang, memiliki status sosial tinggi, semuanya tampak begitu baik. Namun, tak lama kemudian, apa yang disebut sebagai sifat asli keluarga suami perlahan-lahan terungkap, dan aku seolah jatuh ke dalam pusaran yang tak pernah kuduga. Pagi itu, langit bulan Desember begitu kelabu, kabut sangat tebal hingga tanganku yang kujulurkan ke depan pun terlihat samar. Pemakaman Baskara diadakan di villa mewah keluarga. Tak ada yang percaya seorang direktur muda dan sehat sepertinya bisa pergi begitu tiba-tiba hanya karena sebuah kecelakaan. Para tetangga berbisik-bisik, ada yang berduka, ada yang menyayangkan, sementara aku seperti orang yang baru saja kehabisan napas. Kakiku gemetar hebat saat berdiri di depan peti jenazahnya. Rekan-rekan kerja Baskara bergantian memapahku. Semua orang meneteskan air mata. Banyak hal yang membuat para tetangga dan kerabat paling geram. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, tidak hadir, tidak ada sepatah kata pun, tidak sebatang dupa, bahkan tidak ada tatapan kasihan. Di media sosial, orang-orang membagikan fotonya yang sedang berada di sebuah resor tepi pantai, memakai kacamata hitam, minum air kelapa, dengan senyum merekah di samping Pak Sanjaya, kekasihnya. Paman Toa yang tinggal di sebelah mendesah. Ya Tuhan! Kirana, belum pernah aku melihat ibu mertua seperti itu, bagaimana kau bisa tahan? Aku tak bisa berkata-kata, hanya menunduk, dalam hati aku masih mencoba menghibur diri, mungkin beliau belum tahu. Tapi kenyataannya semua orang tahu, hanya beliau yang bersikap acuh tak acuh. Pak Wira, pelayan lama keluarga, berdiri di sampingku dan berbisik, Kirana, saya rasa kasus ini tidak sederhana. Kematian Tuan Baskara sangat mencurigakan, tapi saya belum berani bilang pada siapapun. Aku menatapnya, mataku yang bengkak dan merah seperti memohon pertolongan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu lagi, suara Gilang terdengar dari belakang, membuat kami berdua terdiam. Mbak Kirana, apa yang sedang kalian bicarakan? Gilang melangkah maju dengan wajah dingin. Dia lebih muda dari Baskara, jadi aku selalu memanggilnya dengan namanya. Meskipun dia adalah adik tiri Baskara, dia selalu menjaga jarak denganku. Sebuah sikap dingin yang tidak bisa kujelaskan. Gilang, tolong gantikan ibu menyalakan sebatang dupa untuk Mas Baskara, aku berkata pelan. Gilang melirikku, wajahnya tanpa ekspresi. Jangan panggil dia ibu, nanti juga mungkin tidak akan pulang. Ucapannya seperti pisau yang mengiris hatiku, tapi sebelum aku sempat bereaksi, ponsel di sakuku bergetar pelan. Di tengah suasana duka, suara notifikasi pesan terdengar begitu menakutkan. Aku perlahan membuka ponsel dan jantungku seakan berhenti berdetak. Pesan singkat itu berbunyi, Kirana, ini aku. Aku belum mati, cepat ke pemakaman di belakang bukit, selamatkan aku. Tanganku gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Di depanku, segalanya menjadi gelap. Aku membaca baris kalimat itu puluhan kali, tak percaya. Ini tidak mungkin, apa Baskara benar-benar masih hidup atau seseorang sedang bercanda jahat? Aku berbalik mencari Pak Wira untuk bertanya, tapi saat itu juga tangisan para kerabat terdengar. Orang-orang saling menarik untuk mengucapkan belasungkawa, membuatku terkepung. Tanganku menggenggam ponsel begitu erat seolah ingin menghancurkan layarnya. Orang-orang mengira aku sangat sedih, padahal sebenarnya aku panik hingga sesak napas. Ardi, asisten kepercayaan Baskara, mendekat, matanya merah. Mbak, ada yang aneh. Kamera di pemakaman belakang bukit tadi berkedip lalu mati mendadak, seperti ada yang menyentuhnya. Aku terkejut, pesan, lalu kamera, lalu intuisiku, semuanya seakan cocok. Tanpa berpikir panjang, aku menarik tangan Ardi ke arah pintu belakang. Ardi, ikut aku ke pemakaman sekarang, tapi jangan sampai ada yang tahu. Ardi panik, Mbak mau melakukan apa? Ini sedang upacara pemakaman. Aku hanya berkata satu kalimat, aku harus pergi, kalau tidak aku akan menyesal seumur hidup. Kami menyelinap melewati rumpun bambu di belakang rumah, melintasi jalan tanah merah yang menuju ke pemakaman di belakang bukit. Udara bulan Desember begitu dingin menusuk, angin bersiul di telinga seolah ingin mendorong orang jatuh. Tapi kakiku seperti mati rasa, aku hanya tahu berlari seolah jiwaku ditarik seseorang. Mendekati pemakaman, angin semakin dingin,
kuburan-kuburan baru dengan tanah yang masih basah, rumput belum sempat tumbuh, senter kecil di tangan Ardi bergoyang-goyang. Aku berdiri di depan nisan bertuliskan nama Baskara, hatiku sakit hingga sesak napas. Aku menarik napas dalam-dalam, memanggil dalam keputusasaan. Mas Baskara, apa kau di sini? Tak ada jawaban, hanya suara angin menderu. Ardi perlahan menggenggam tanganku, hendak menarikku pulang. Tapi tepat saat itu, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di belakang nisan. Aku dan Ardi serentak menoleh. Dari dalam kegelapan, sesosok tubuh berjalan terhuyung-huyung. Tubuhnya penuh tanah, napasnya tersengal-sengal. Aku menjatuhkan senter dari tanganku, mulutku ternganga dalam isak tangis, Mas Baskara. Aku terpaku selama beberapa detik, pikiranku kosong seolah semua isi kepalaku telah disedot keluar. Ardi bahkan belum sempat bereaksi, senter sudah jatuh ke tanah, tapi cahayanya masih menyinari wajah pria yang gemetar di depan kami. Wajah Baskara pucat pasi, bibirnya membiru karena kedinginan, kedua tangannya mencengkeram semak-semak seolah berusaha keras untuk berdiri. Aku berlari memeluknya, bau tanah, bau lembab, dan bau darah kering bercampur aduk membuat hatiku sakit luar biasa. Mas, ya Tuhan, kenapa kau jadi seperti ini? Baskara terengah-engah, suaranya serak dan berat. Kirana, jangan menangis, aku masih hidup karena berhasil kabur tapi aku tidak akan bertahan lama lagi. Ardi segera melepas jaketnya dan menyelimuti Baskara. Mas Baskara, biar saya bantu, kita harus segera pergi dari sini, tempat ini berbahaya. Baskara menggeleng lemah, tidak, aku harus memberitahumu, Ibu Ratna bukan ibu kandungku, dia dan Pak Sanjaya ingin membunuhku. Aku tertegun. Kalimat itu seperti sambaran petir yang menghantam dadaku. Mas, apa yang kau katakan? Ibu, kenapa ibu? Baskara menggenggam tanganku. Kekuatannya begitu lemah seolah hanya tersisa separuh tenaga. Dia sudah lama ingin menguasai perusahaan. Ayahku meninggal bukan karena sebab alami. Malam itu dia minum anggur yang disiapkan olehnya, lalu tiba-tiba jatuh pingsan. Ucapan Baskara membuat bulu kudukku berdiri. Aku sudah sering mendengar tentang kematian ayah Baskara. Semua orang mengira itu serangan jantung. Tidak ada yang curiga. Ardi menatapku dengan tatapan ngeri. Mbak Kirana, aku pernah mendengar Pak Wira bilang ayah Mas Baskara meninggal tiba-tiba secara tidak wajar, tapi beliau tidak berani bicara. Baskara terengah-engah lalu melanjutkan. Ayahku tahu Ibu Ratna punya rencana jahat, jadi sebelum meninggal, beliau menandatangani surat pengalihan seluruh hak waris kepadaku, bukan kepada Gilang. Dia sangat dendam, makanya dia bertindak. Aku merasa takut sekaligus sakit hati. Selama ini aku masih menunduk memberi salam padanya setiap hari, masih berusaha menganggapnya sebagai ibu. Dan kecelakaanku, Baskara melanjutkan, itu ulah kelompok Guntur. Mereka memepet mobilku di jalanan gunung lalu menunggu konfirmasi bahwa aku sudah mati. Aku gemetar. Lalu bagaimana kau bisa selamat? Baskara tersenyum lemah, sudut bibirnya masih berlumuran tanah. Aku melompat ke jurang, beruntung tersangkut di semak-semak. Mereka mengira aku sudah mati lalu pergi. Setelah itu aku merangkak sampai ke hutan di belakang pemakaman, lalu meminta bantuan seorang kakek pencari kayu bakar untuk memberitahu. Tapi mereka mengawasi dengan ketat, kakek itu takut terlibat, jadi dia hanya bisa memberikan ponsel tua. Aku menggunakannya untuk mengirim pesan padamu. Jantungku serasa diremas, andai saja aku terlambat beberapa menit, mungkin aku tak akan pernah bertemu dengannya lagi. Ardi cemas, Mas Baskara, kita harus pergi dari sini. Pak Wira bilang ada gudang tua di kaki bukit yang bisa kita gunakan untuk bersembunyi sementara. Baskara mengangguk lemah, aku dan Ardi memapahnya, berjalan sambil gemetar, angin dingin terus menerpa wajah, membuat hati semakin gelisah. Sesampainya di gudang tua, Pak Wira sudah menunggu. Melihat kami, dia menangis seperti anak kecil. Tuan Baskara, ya Tuhan, saya kira Tuan sudah benar-benar tiada. Saya sangat bahagia. Baskara ambruk tepat di depan pintu karena kelelahan. Pak Wira segera membuatkan air hangat, mengambil handuk untuk membersihkan luka dan memeriksa kakinya. Tulang betis Tuan retak. Untungnya belum patah tapi perlu istirahat beberapa hari, biar saya yang urus. Aku duduk di sampingnya, tak melepaskan genggaman tanganku. Beberapa hari terakhir aku hidup seperti mayat tanpa jiwa, tak bisa berpikir apa-apa. Sekarang melihatnya masih hidup, aku ingin menangis semalaman. Kirana, Baskara menatapku, suaranya lelah.
Maafkan aku membuatmu menderita, tapi kita harus menyelesaikan masalah ini. Aku menggeleng keras. Tidak, kau tidak bersalah sama sekali. Aku hanya butuh kau hidup, itu sudah cukup. Ardi duduk di seberang, merendahkan suaranya. Mas Baskara, berita sore ini sudah menyebar di internet. Ibu Ratna memposting foto liburannya. Orang-orang menghujatnya habis-habisan. Tapi aku dengar selentingan, beliau sedang bersiap mengumumkan Gilang sebagai penggantimu menjadi direktur utama. Pak Wira menggeretakkan giginya, wanita itu serakah seperti harimau lapar. Kalau dia benar-benar mengumumkannya, berarti perusahaan jatuh ke tangan mereka. Aku mengepalkan tangan, untuk pertama kalinya kemarahan yang begitu kuat muncul di hatiku. Ibu Ratna, selama bertahun-tahun menjadi menantunya, aku selalu bersikap lembut, selalu memilih kata-kata. Tapi dia malah memilih untuk membunuh suamiku, bahkan mencelakai ayah mertuaku. Tidak, aku tidak bisa tinggal diam. Baskara seolah menatapku. Kirana, masalah ini berbahaya, kau harus menjauh. Aku memotong ucapannya. Tidak, aku istrimu, jika mereka ingin mencelakaimu, aku tidak akan tinggal diam. Sejak masuk ke keluarga ini, aku sudah cukup bersabar. Ardi menatapku dengan terkejut karena sikap tegas itu. Pak Wira mengangguk dengan tekad. Benar, saya akan berpihak pada kalian berdua, Tuan Baskara. Saya masih menyimpan banyak dokumen yang ayah Tuan berikan sebelum beliau meninggal, mungkin akan berguna. Baskara bernapas dengan susah payah. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati, dia punya banyak mata-mata. Aku menggenggam tangannya, berkata perlahan setiap kata, kau istirahatlah. Mulai besok aku akan bertindak. Di bawah cahaya lampu kuning yang redup di gudang kecil itu, aku menyadari wanita lemah yang dulu ada di pemakaman telah mati, yang tersisa hanyalah aku yang sekarang. Cukup terluka untuk menjadi kuat, cukup takut untuk nekat, dan cukup cinta untuk mempertaruhkan nyawa demi melindungi suami. Malam itu, setelah Baskara tertidur lelap karena kelelahan, aku duduk sendirian di beranda gudang tua. Angin gunung yang berhembus membawa aroma tanah basah dan suara serangga yang berisik membuat hatiku semakin kalut. Bertahun-tahun menjadi menantu, aku selalu berpikir jika aku bersikap baik, semuanya akan baik-baik saja. Namun, aku tak menyangka kebaikanku justru dianggap sebagai keset oleh orang lain. Aku teringat setiap tatapan, setiap ucapan dingin dari Ibu Ratna, teringat cara dia memandangku seolah aku hanya menumpang hidup, memikirkan dia berani mencelakai suamiku. Hatiku memanas dan tanganku terkepal begitu erat hingga kuku menancap di kulit. Aku bukan lagi menantu yang penurut. Pagi harinya, saat fajar baru menyingsing, Pak Wira membawa setumpuk dokumen tua yang diikat dengan karet gelang. Keringatnya bercucuran meskipun cuaca masih dingin. Kirana, ini adalah barang-barang yang ditinggalkan Tuan Besar sebelum meninggal. Saya menyimpannya karena takut terjadi sesuatu. Aku membuka tumpukan itu. Ada foto-foto, salinan transaksi bank, catatan pribadi, dan bahkan surat yang ditulis tangan dengan tergesa-gesa. Di perusahaan ada orang kepercayaan Ratna, jika terjadi sesuatu, yang harus mengambil alih adalah Baskara, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Tulisan yang gemetar itu membuat hatiku pedih. Aku melihat ke arah Baskara yang saat itu sedang mencoba duduk. Ayah sudah tahu semuanya. Dia berbisik, matanya berkaca-kaca. Aku mendekat dan membantunya bersandar di dinding. Kau harus kuat, kita tidak boleh membiarkan hasil kerja keras ayah jatuh ke tangan orang lain. Ardi sejak pagi sudah sibuk dengan ponselnya, berkata pelan, Mbak Kirana, berita pagi ini memberitakan Ibu Ratna sudah kembali. Beliau membuat status berterima kasih kepada semua orang yang telah mengucapkan belasungkawa, mendengarnya saja aku sudah mendidih. Aku tersenyum sinis, bagus kalau dia pulang, kau tahu kenapa, orang yang merasa menang biasanya akan lengah. Ardi menatapku lekat-lekat seolah tidak mengenaliku lagi. Mbak jadi sekuat ini? Aku menjawab. Kalau tidak kuat ya mati. Kau lupa siapa yang baru saja nyaris kehilangan nyawa? Ardi mengangguk. Pak Wira mendesah. Benar, tapi sekarang Tuan Baskara belum bisa muncul. Setiap pergerakan kecil di perusahaan bisa sampai ke telinga Ibu Ratna. Baskara menatap kami, matanya lelah tapi tetap teguh. Biarkan Kirana masuk. Aku percaya padanya. Aku terkejut. Aku? Mas, kau mau aku masuk ke perusahaan tapi aku. Kirana. Baskara menggenggam tanganku. Kau adalah satu-satunya orang yang tidak dia waspadai, dia meremehkanmu,
dan karena itulah kau akan menjadi orang yang paling mudah mengumpulkan informasi. Aku terdiam. Hatiku antara takut dan bertekad. Seumur hidupku aku tak pernah membayangkan harus melawan orang seperti Ibu Ratna. Tapi sekarang aku harus melakukannya demi suamiku, demi ayah mertuaku, demi semua yang telah hilang. Siang harinya, aku mengganti pakaianku dengan yang sederhana, mengikat rambutku rapi lalu berjalan turun gunung. Ardi mengantarku sampai ke jalan besar. Mbak, hati-hati ya, kalau ada yang aneh, telepon aku. Aku mengangguk, lalu naik taksi tua. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit, gedung kantor pusat grup perusahaan Cipta Karsa sudah terlihat. Sebuah gedung kaca yang menjulang tinggi, mewah, pernah menjadi kebanggaan seluruh kota, kini justru membuatku merasa sesak. Penjaga keamanan yang melihatku terkejut. Loh, Mbak Kirana, Mbak sudah sehat? Turut berduka cita ya, Mbak. Aku tersenyum tipis, terima kasih, Pak. Saya mau bicara sebentar dengan bagian administrasi. Lantai 14, tempat kantor direktur utama berada. Hari ini sangat ramai. Orang-orang keluar masuk dengan tergesa-gesa, suasananya berat seolah akan terjadi sesuatu. Begitu keluar dari lift, aku mendengar suara sekretaris Sinta. Sinta adalah orang yang berpihak pada Gilang. Dia cerdas, tapi suaranya melengking dan penuh penghinaan. Besok Gilang akan mengadakan rapat seluruh perusahaan. Semuanya harap siapkan pidato dan ingat, jangan ada yang menyebut nama Mas Baskara lagi, mengerti? Sekelompok karyawan menunduk, tak ada yang berani membantah. Aku melangkah masuk, berusaha menjaga suara tetap tenang. Sinta, aku ingin bertemu Dewan Direksi. Sinta berbalik. Matanya menatapku seperti melihat orang yang tak berguna. Oh, Mbak Kirana, kukira Mbak sedang berduka. Kenapa Mbak kesini? Aku menatap lurus ke matanya, tidak menghindar. Aku adalah istri Mas Baskara, aku berhak datang ke sini. Sinta tersenyum sinis. Istri lalu kenapa? Mas Baskara sudah tiada. Sekarang perusahaan ini milik Gilang, Mbak sebaiknya tahu posisi Mbak. Seorang karyawan di dekatku menarik lengan bajuku dan berbisik, Mbak jangan diladeni, dia suka merekam pembicaraan. Aku tidak peduli. Aku menatap Sinta dan berkata dengan jelas setiap kata. Sinta, kau harus ingat satu hal, sampai saat ini belum ada yang mengumumkan secara resmi tentang pengalihan kekuasaan. Dan selama belum ada pengumuman itu, kau masih harus menghormatiku, mengerti? Mata Sinta bergetar sesaat lalu dia tertawa. Mbak Kirana, Mbak pikir Mbak ini siapa? Aku langsung menjawab. Aku adalah orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh Ibu Ratna dan putranya untuk kembali. Suasana menjadi beku, wajah Sinta sedikit pucat. Aku mendekati mejanya, merendahkan suara. Nanti akan ada orang yang mencarimu, jangan melakukan hal bodoh, aku hanya menasihatimu. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan pergi, meskipun kakiku gemetar, aku tetap berusaha berjalan dengan tegap. Di belakangku aku mendengar Sinta menelepon seseorang dengan tergesa-gesa. Gilang, hari ini Mbak Kirana datang, sepertinya akan ada masalah. Aku langsung masuk ke ruang kerja Baskara. Semuanya masih di tempatnya, tapi di meja kerja sudah ada papan nama baru, Wakil Direktur Utama Sementara, Gilang. Aku tersenyum dingin, bagus sekali. Aku berdiri di depan jendela kaca besar, memandang ke arah kota yang ramai, dalam hatiku terngiang ucapan Baskara semalam. Dia meremehkanmu, jadi kaulah orang yang paling tidak dia waspadai. Benar, Ibu Ratna belum tahu aku sudah tahu segalanya. Gilang belum tahu Baskara masih hidup. Sinta belum tahu aku sudah mulai menyerang balik. Aku meletakkan tanganku di atas meja kerja Baskara, berbisik, Mas, tunggu aku akan membalikkan semuanya. Belum pernah dalam hidupku aku merasa sekuat ini. Sebuah perang senyap baru saja dimulai secara resmi. Dan aku, menantu yang dianggap lemah lembut dan penakut, justru menjadi orang yang melepaskan tembakan pertama. Aku berdiri di ruang kerja Baskara, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Selama lebih dari 3 tahun, aku sering ke sini mengantarkan makan siang untuknya saat dia sibuk rapat dan tidak sempat makan. Tempat ini dulu penuh dengan tawa kami berdua, tapi sekarang, suasananya begitu dingin dan berat. Aku membuka laci meja, menemukan buku catatan kulit coklat yang selalu digunakan Baskara. Di dalamnya ada tulisan tangannya yang rapi, kuat, dan penuh ketegasan.
Aku membuka beberapa halaman dan menemukan catatan singkat tentang pengeluaran mencurigakan Gilang dan sekretarisnya, Sinta. Pengeluaran untuk Departemen A tanggalnya tidak cocok, transfer dana tidak jelas sumbernya. Ada yang mengubah buku akuntansi, harus diselidiki. Aku teringat ucapan Baskara yang sudah curiga sejak lama tapi belum punya bukti konkret. Buku ini bisa menjadi petunjuk penting. Aku memasukkannya ke dalam tas. Saat sedang membungkuk, aku mendengar suara sepatu hak tinggi di koridor. Tawa melengking khas Sinta terdengar. Iya, Gilang, saya lihat Mbak Kirana sepertinya sudah curiga. Tidak tahu dia masuk ke sini untuk apa. Aku langsung berdiri tegak. Sinta mendorong pintu dan masuk lebih dulu. Di belakangnya adalah Gilang. Adik ipar yang pernah kupanggil dengan penuh hormat. Mbak Kirana. Gilang berhenti di ambang pintu, ekspresinya pura-pura terkejut. Mbak sedang apa di kantor ini? Aku menatapnya, menjaga suara tetap lembut seperti biasa. Aku ke sini untuk mengambil beberapa barang suamiku. Kurasa tidak ada yang melarang, kan, Gilang? Gilang melirik Sinta sekilas lalu menyeringai. Mbak Kirana, Mbak sebaiknya tahu bahwa semua yang ada di kantor ini sekarang berada di bawah pengelolaan saya. Mbak masuk ke sini tanpa izin itu tidak baik. Sinta menyela, suaranya tajam seperti pisau. Iya benar, pagi ini Gilang sudah rapat internal. Mulai sekarang Mbak Kirana tidak punya hak lagi untuk masuk ke area pimpinan. Aku menatap lurus ke matanya. Aku tidak merusak apa-apa. Aku hanya mengambil barang suamiku. Sinta mencibir. Suami mana? Mbak jangan pura-pura lagi. Mas Baskara sudah meninggal, Mbak sebaiknya membiasakan diri dengan kenyataan. Rasa dingin menjalari punggungku. Jika Baskara tidak menyuruhku untuk menahan diri, mungkin aku sudah menamparnya saat itu juga. Aku mengatupkan bibir. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku masih istri sah Mas Baskara. Tidak ada yang bisa mencabut hak itu, sampai ada keputusan dari pengadilan. Gilang mengerutkan kening, wajahnya berubah pucat. Sinta tertawa sinis. Ya ampun, Mbak Kirana, Mbak pikir Mbak bisa mengubah apa? Mbak urus saja menjadi menantu yang baik. Aku melangkah mendekat, menatap Sinta lurus-lurus. Kau jangan lupa, di dunia ini orang yang sabar kalau sudah terdesak akan menjadi yang paling berbahaya. Sinta bergidik, Gilang mengerutkan kening tidak senang. Aku berjalan ke pintu, sebelum pergi aku masih tersenyum sangat tipis. Aku pamit, Gilang. Begitu berbalik aku mendengar Sinta berkata pelan tapi cukup untuk ku dengar. Mas, aku lihat dia tidak sederhana, pasti ada yang mencurigakan. Gilang menjawab dengan suara rendah dan ketus, awasi terus, setiap gerak-geriknya laporkan padaku. Aku masuk ke lift, tanganku menggenggam erat tas. Benar seperti kata Baskara, mereka tidak menyangka akulah yang akan melawan arus. Sore harinya aku kembali ke gudang di atas bukit. Baskara masih terbaring, wajahnya sudah sedikit membaik. Pak Wira dan Ardi berdiri di dekat kompor gas mini memasak bubur ayam untuknya. Gudang itu meskipun tua tapi terasa hangat karena kami semua percaya pada satu hal. Keadilan harus ditegakkan. Aku menceritakan semua yang terjadi di perusahaan, setiap kata, setiap sikap, setiap tatapan. Ardi setelah mendengar ceritaku memukul meja dengan keras. Pantas saja sore ini aku dapat info internal kalau besok Gilang akan rapat seluruh perusahaan. Pasti Ibu Ratna bersiap kembali ke perusahaan. Pak Wira berdecak. Bisa jadi wanita itu berencana mengumumkan kekuasaannya sebelum pemakaman selesai, ingin memanfaatkan saat Tuan Baskara tidak ada di sini. Aku membuka tas dan mengeluarkan buku catatan coklat itu. Mas Baskara, apa ini yang kau coba simpan? Baskara melihat buku itu, matanya berbinar. Benar, itu dia, Kirana. Buku itu ada beberapa catatan penting tapi belum cukup bukti. Ardi duduk di dekatnya. Mas Baskara, biar saya coba lacak kembali riwayat transaksinya. Beberapa bulan ini Sinta banyak menghapus data tapi saya punya cara untuk memulihkannya kembali. Aku menatap Ardi. Kau bisa melakukannya? Hati-hati mereka mengawasi. Bisa Mbak. Saya sudah terbiasa dengan sistemnya sejak pertama kali masuk, hanya saya dan Mas Baskara yang tahu kata sandi tingkat 2 servernya. Pak Wira duduk di hadapanku, suaranya penuh pemikiran. Kirana, kau sudah terlibat terlalu dalam, apa kau tidak takut? Aku menatapnya, suaraku sangat tenang, Pak, saya takut, tapi takut bukan berarti saya menyerah. Aku menggenggam tangan Baskara, kita harus bertarung habis-habisan. Tapi harus cerdas,
jangan sampai mereka tahu lebih awal. Baskara mengangguk, tangannya mengelus rambutku lembut. Kirana, terima kasih. Tanpamu, aku tidak tahu apa aku masih punya kesempatan. Aku menunduk menyembunyikan mataku yang berkaca-kaca. Sejak menikah dengannya, aku selalu berpikir aku hanya orang di sampingnya, sebagai pendukung. Tapi sekarang akulah yang melangkah ke garis depan. Malam itu kami bertiga, aku, Ardi, dan Pak Wira duduk mengelilingi meja kayu kecil. Baskara berbaring istirahat tapi matanya masih terbuka menatap. Kami mulai membuat skema. Pihak baik, pihak jahat, rantai yang harus diputuskan, orang yang mungkin berkhianat, orang yang bisa dipercaya. Ardi memegang pulpen dan berkata cepat, besok kalau Gilang rapat perusahaan, pasti akan mengumumkan pengambilalihan. Kalau begitu harus ada yang mengacaukan rencananya. Aku langsung menjawab, biar aku akan langsung masuk ke rapat itu. Ardi dan Pak Wira serentak menoleh ke arahku, seolah aku baru saja mengatakan hal gila. Ardi panik, ya ampun Bak. Mbak pergi sendirian ke sana sama saja seperti menyerahkan leher untuk dipenggal. Pak Wira menggeleng-geleng. Kirana, kau sudah pikirkan matang-matang? Mereka bukan orang sembarangan. Aku tenang. Pak, kalau kita tidak mendorong mereka ke posisi terdesak, mereka akan semakin menekan. Aku pergi bukan untuk menang, aku pergi untuk mengulur waktu agar Ardi bisa memulihkan data dan agar mereka menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Ardi terbelalak. Mbak serius? Aku mengangguk. Serius. Ruangan hening beberapa detik lalu Baskara berkata, suaranya lemah tapi tegas. Kirana benar. Ibu Ratna meremehkan Kirana dan karena itulah Kirana bisa membuatnya lengah. Aku menoleh menatapnya. Dia menatapku seolah lebih percaya padaku daripada pada dirinya sendiri. Aku tahu sejak saat itu aku tidak punya jalan mundur. Aku akan masuk ke sarang harimau untuk mencari kebenaran. Dan besok adalah langkah pertamanya. Pagi harinya, saat matahari baru saja bersinar, teleponku berdering, nomor tak dikenal. Aku ragu beberapa detik lalu mengangkatnya. Di seberang sana adalah suara resepsionis perusahaan, berbicara pelan seolah takut ada yang mendengar. Iya, Mbak Kirana, Mbak sudah dengar beritanya. Aku menjawab, berita apa? Iya, nanti Gilang akan mengadakan rapat seluruh perusahaan di aula besar. Katanya mau mengumumkan keputusan besar terkait pengelolaan perusahaan. Aku menyipitkan mata. Terima kasih, Dik. Aku sudah tahu. Setelah menutup telepon aku menoleh ke arah tiga pria di dalam gudang. Pak Wira, Ardi, dan Baskara. Ardi mengerutkan kening. Mbak benar, dia bersiap mengumumkan pengambilalihan perusahaan. Baskara duduk bersandar di dinding, wajahnya masih pucat tapi tatapannya sangat tajam. Kirana, jangan gegabah, kalau merasa bahaya harus segera pergi. Aku tersenyum tipis. Mas tenang saja, hari ini aku bukan mau berkelahi, aku mau membuat kekacauan. Ardi tertawa kecil. Mbak ngomongnya persis seperti di video-video TikTok, wanita cantik beraksi besar. Aku melotot ke arah Ardi, jangan membuatku gugup. Pak Wira meletakkan tangannya di bahuku. Ingat baik-baik pesanku, mereka sangat mengawasimu. Harus tetap tenang, jangan sampai ketahuan kau tahu sesuatu. Aku mengangguk, hatiku terasa sesak. Hari ini mungkin aku akan berhadapan dengan Ibu Ratna, ibu mertua atau lebih tepatnya Ibu Tiri yang penuh ambisi, orang yang ingin mengambil nyawa suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam lalu meninggalkan gudang. Jalanan menuju perusahaan macet total, karyawan berlalu lalang dengan tergesa-gesa, semua orang berbisik-bisik. Gedung besar itu terang benderang, berbeda dengan suasana suram beberapa hari terakhir. Aku masuk ke lobi, tatapan banyak orang tertuju padaku dengan penuh keheranan. Loh, Mbak Kirana datang. Kenapa dia ke kantor saat seperti ini? Mbak Kirana kelihatannya beda ya, lebih kuat. Aku mendengar semuanya tapi tidak peduli. Aku langsung menuju aula di lantai 5. Di dalam sudah hampir penuh. Sekretaris Sinta berlari ke sana kemari, tangannya memegang setumpuk dokumen tebal, rambutnya ditata keriting, bibirnya merah menyala. Melihatku, dia mengangkat alis. Mbak Kirana, Mbak kesini untuk apa? Ini rapat penting, nama Mbak tidak ada di daftar. Aku tersenyum tipis, tidak ada di daftar, tapi aku punya hak. Aku adalah istri Mas Baskara. Sinta tertawa sinis. Lagi-lagi, Mbak pikir perusahaan ini berjalan berdasarkan perasaan? Aku menjawab dengan tenang. Aku hanya datang untuk mendengarkan.
Sinta hendak berkata lagi tapi tiba-tiba pintu aula terbuka lebar. Gilang masuk mengenakan setelan jas rapi, rambutnya disisir klimis, di belakangnya adalah Ibu Ratna. Melihat Ibu Ratna, jantungku serasa diremas. Beliau mengenakan gaun biru tua, lehernya berhiaskan batu permata, wajahnya penuh bedak putih, bibirnya merah delima. Beliau tidak terlihat seperti orang yang sedang berduka atas suaminya, tapi lebih seperti sedang menghadiri pesta kemenangan. Seluruh aula berdiri memberi hormat. Aku menatapnya, berusaha menjaga tatapan tetap tenang. Ibu Ratna melirikku sekilas lalu segera membuang muka seolah aku tidak ada. Aku sudah terbiasa dengan tatapan itu, tapi hari ini aku tidak lagi menunduk. Gilang naik ke panggung, memegang mikrofon, suaranya penuh percaya diri. Selamat pagi seluruh karyawan grup perusahaan Cipta Karsa. Seperti yang kita semua ketahui, Mas Baskara, kakak saya, telah meninggal dunia secara tiba-tiba dalam kecelakaan yang tragis. Aku mengepalkan kedua tanganku, Gilang mengucapkan kalimat itu dengan begitu tenang hingga membuatku merinding. Oleh karena itu, agar perusahaan tidak terganggu, hari ini saya atas nama keluarga mengumumkan bahwa dia berhenti sejenak dan menatap ke arah Ibu Ratna. Beliau mengangguk pelan. Gilang meninggikan suaranya, saya, Gilang, akan secara resmi mengambil alih posisi Direktur Utama Grup Perusahaan Cipta Karsa. Seluruh aula riuh, ada yang bertepuk tangan secara refleks, ada yang bingung, ada yang menunduk, ada yang menutup mulut tak percaya. Sinta berjalan cepat menyalakan proyektor, suaranya melengking, perusahaan akan memiliki arah baru, pemimpin baru, muda, dinamis, dan berbakat. Aku melangkah maju 2 langkah, seluruh aula menoleh ke arahku. Gilang mengerutkan kening, Mbak Kirana, ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Ibu Ratna berkata dengan nada keras, menantu tidak punya hak untuk ikut campur urusan perusahaan. Aku menjaga suara tetap lembut, Gilang, aku hanya ingin bertanya satu hal. Gilang masih mempertahankan sikap sombongnya, tanya saja. Aku menatap lurus ke matanya, setiap kata satu persatu. Kau punya dokumen hukum apa yang mengizinkanmu mengambil alih kursi direktur utama saat pemakaman Mas Baskara bahkan belum selesai? Aula hening seketika. Ibu Ratna melotot, Sinta pucat. Gilang tergagap beberapa detik lalu berkilah. Mbak jangan memperbesar masalah, ini adalah keputusan keluarga. Aku bertanya lagi, suaraku rendah tapi tajam. Keluarga? Ayah mertuaku. Aku tahu hari ini aku belum bisa menjatuhkan kubu Ibu Ratna, tapi hanya dengan beberapa pertanyaan sudah cukup membuat mereka waspada. Itulah tujuanku, membuat mereka kehilangan ketenangan. Tepat saat itu, ponsel di sakuku bergetar pelan, pesan dari Ardi. Mbak Kirana, aku berhasil memulihkan data aslinya. Ada jejak penggelapan, ada transaksi antara Gilang, Sinta, Pak Sanjaya, bahkan ada kontrak sewa kelompok Guntur. Mbak segera keluar. Mataku terbelalak, aku mendongak menatap Ibu Ratna dan beliau juga sedang menatapku. Tatapan itu bukan lagi penghinaan. Itu adalah tatapan orang yang mulai ketakutan. Aku dengan tenang menunduk. Saya permisi pulang dulu. Lalu berbalik dan berjalan lurus keluar dari aula. Aku tidak tahu bagaimana ekspresi wajah Ibu Ratna di belakangku, tapi aku tahu satu hal, perang ini dimulai sejak saat itu. Begitu melangkah keluar dari gerbang perusahaan, aku langsung merasakan ada tatapan yang mengikutiku dari belakang, sebuah keheningan yang membuat kulitku merinding. Aku berusaha menjaga langkah tetap tenang, tapi tangan di dalam saku menggenggam erat ponsel seolah memegang tali kehidupan. Di jalanan, suara kendaraan yang bising membuatku sedikit lebih tenang. Aku langsung pergi ke sebuah kafe kecil di dekat situ, duduk di meja pojok yang tersembunyi baru kemudian membuka pesan dari Ardi. Mbak Kirana, aku sedang mengunduh semua data ke laptop pribadiku, tapi Mbak harus hati-hati. Sinta sudah menyadari ada akses aneh di sistem. Aku mendesah, jangan sampai ketahuan, Mas Baskara masih lemah, kita tidak boleh lengah. Hampir setengah jam kemudian, aku berdiri, membayar, lalu keluar. Tapi begitu membuka pintu kafe, aku melihat Sinta berdiri di trotoar, bersedekap bersandar di tiang listrik. Senyumnya tajam. Mbak Kirana, kebetulan sekali. Aku mengencangkan tali tas, tatapanku tidak menghindar. Kau rajin sekali hari ini ya, sampai mengikutiku. Sinta tertawa pura-pura. Oh, Mbak salah paham, aku hanya keluar mencari udara segar. Melihat Mbak jadi aku menyapa.
Aku menjawab singkat. Aku tidak terbiasa berbicara di tengah jalan. Ada apa? Sinta memiringkan kepala, suaranya merendah, setajam pisau. Mbak jangan berpikir bisa melakukan hal hebat. Perusahaan ini tidak ada yang peduli lagi padamu. Di rumah saja, memperpanjang masalah hanya akan merugikan dirimu sendiri. Aku menatap lurus ke matanya. Kau begitu khawatir padaku? Sinta mencibir. Tidak, aku khawatir padamu karena kau pikir kau pintar. Biasanya orang yang merasa pintar mati lebih cepat. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk udara. Aku dengan tenang menjawab, kau mengancamku? Sinta memiringkan kepala. Bukan mengancam. Hanya mengingatkan. Mbak harus tahu tidak semua orang sebaik yang Mbak kira. Aku tersenyum tipis. Benar, aku juga tidak lagi sebaik dulu. Setelah berkata begitu, aku berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, tapi jantungku masih berdebar kencang. Aku tahu pihak Ibu Ratna sudah mulai mengawasiku. Kembali ke gudang, aku melihat Ardi sedang duduk di depan laptop, tangannya mengetik tanpa henti. Pak Wira berdiri mengawasi dengan cemas dan tidak sabar. Baskara berbaring bersandar di bantal, matanya waspada tapi wajahnya masih pucat. Kirana, kau pergi terlalu lama, aku khawatir. Baskara berkata, suaranya lemah tapi jelas. Tidak apa-apa, istirahatlah, aku membawa sedikit informasi. Ardi memutar layar laptop ke arahku. Mbak Kirana lihat ini adalah salinan transaksi Gilang dengan sebuah rekening atas nama N. Sanjaya. Pasti itu Pak Sanjaya. Ini adalah riwayat transfer uang untuk kelompok Guntur. Setiap bulan ada. Aku berhasil memulihkannya berkat salinan tersembunyi di server cadangan. Pak Wira memukul meja. Ya Tuhan, buktinya sudah jelas begini mereka masih berani berbuat nekat. Aku memeriksa setiap file, setiap angka, setiap catatan. Tanpa kusadari, bibirku terkatup rapat hingga memutih. Pak Wira. Aku mendongak. Kasus kecelakaan ayah Mas Baskara apa ada bukti lain? Pak Wira terdiam beberapa detik lalu membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil. Malam sebelum Tuan Besar meninggal, beliau memintaku untuk mencucikan pakaian yang beliau kenakan. Pak, aku mencium bau obat yang sangat aneh di kerah bajunya. Aku menyimpan sepotong kain dari lapisan dalam bajunya. Bukan bukti besar tapi bau itu aku ingat betul. Aku membuka kantong itu, sepotong kain kecil tapi mungkin bisa membantu penyelidikan. Baskara menatap dengan mata memerah. Ayah sudah punya firasat. Aku menggenggam tangannya. Aku berjanji padamu, aku pasti akan mengusut tuntas masalah ini. Malam tiba, angin menggedor pintu gudang, aku tidak bisa tidur. Baskara masih demam ringan, Ardi terus di depan laptopnya, sementara Pak Wira tidur di sudut tapi napasnya berat seolah penuh kekhawatiran. Aku duduk di dekat jendela memandangi lampu kota di kejauhan. 2 hari lagi mereka akan berusaha keras untuk melegalkan kekuasaan mereka. 2 hari lagi, perang sesungguhnya akan dimulai. Aku tahu saat ini aku harus melangkah lebih dulu, jika tidak pihak Ibu Ratna akan menyerangku lebih dulu. Pagi harinya, aku memutuskan untuk kembali ke perusahaan, bukan ke aula rapat, bukan ke kantor, tapi ke ruang arsip personalia. Ini adalah tempat yang sering didatangi Sinta untuk menghapus jejak. Jika dia bertindak tergesa-gesa, pasti akan meninggalkan celah. Aku menyelinap melalui koridor sempit di belakang gedung. Pintu ruang arsip sedikit terbuka, dari dalam terdengar suara berisik. Aku berjinjit mendekat, suara Sinta berbisik, iya, Gilang, aku sedang membereskan semua dokumen terkait, hari ini harus selesai semua. Ibu Ratna bilang jangan sampai ada yang mengungkit masalah lama. Aku menahan napas. Dia melanjutkan. Benar, termasuk arsip ayah Mas Baskara, yang tersisa harus dibakar sampai bersih. Aku mengepalkan tangan, tepat saat itu terdengar suara kertas disobek, lalu suara korek api, Sinta bersiap membakar dokumen. Aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku mendorong pintu dan masuk, suaraku lebih keras dari biasanya. Sinta, apa yang akan kau lakukan? Sinta terlonjak kaget, korek api jatuh ke lantai. Matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi. Mbak Kirana, Mbak masuk ke sini untuk apa? Aku mendekat, menatap lurus ketumpukan dokumen yang berserakan di meja. Arsip ayah mertuaku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Sinta tergagap. Aku hanya membersihkan. Aku tersenyum sinis, membersihkan atau memusnahkan bukti. Sinta terdiam, wajahnya berubah antara takut dan benci.
Dia mengangkat teleponnya. Mbak jangan membuat keributan. Gilang berkata. Aku memotongnya. Kalau kau menelepon Gilang, aku juga akan menelepon. Coba kau pikir siapa yang akan datang lebih dulu, Gilang atau polisi. Sinta menelan ludah, matanya liar. Aku membuka tas, mengeluarkan ponsel dan menekan nomor sungguhan. Bukan polisi, tapi Ardi. Suaraku sangat jelas. Halo, Ardi, kau sudah selesai dengan datanya. Ingat simpan salinan aslinya untuk kita serahkan ke pihak berwajib besok. Sinta mendengar kata pihak berwajib, kakinya lemas. Aku mematikan telepon, menatapnya dan berkata pelan, Sinta, aku sarankan, jangan berpihak pada yang salah, tidak ada gunanya. Dia mendongak, matanya antara gemetar dan benci. Mbak Kirana, Mbak tidak mengerti. Aku tidak bisa memilih. Sekali bekerja untuk Ibu Ratna, tidak ada yang bisa mundur. Aku merinding. Ucapannya seperti sebuah peringatan untukku. Karena jika dia tidak bisa mundur, pasti Ibu Ratna juga tidak akan membiarkanku mundur. Setelah meninggalkan ruang arsip, aku berlari keluar dari gedung, hatiku berat seperti batu. Sinta tidak berani membakar dokumen lagi, tapi tatapannya saat melihatku seperti ada ribuan jarum tersembunyi di baliknya, bukan sekadar benci tapi seperti ketakutan dan juga peringatan. Peringatan bahwa aku telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh. Begitu keluar dari gerbang, aku langsung menelepon Ardi, aku sudah berhadapan langsung dengan Sinta. Mulai sekarang kau harus mengunci keamanannya, jangan sampai ada yang melacakmu. Ardi langsung menjawab dengan suara tegang, Mbak tenang saja, aku sedang memisahkan servernya, tapi Mbak hati-hati dengan Ibu Ratna. Aku dengar dari bagian personalia, beliau akan segera kembali ke perusahaan dengan jabatan Direktur Pelaksana Sementara. Aku menahan napas, artinya beliau mulai membersihkan jalan. Aku hendak menjawab tapi suara Ardi sedikit bergetar. Tunggu, Mbak. Jangan bergerak, ada yang mengikutimu. Aku terkejut dan sedikit menoleh ke belakang. Seorang pria berjaket hitam dan topi berdiri hanya beberapa puluh meter dariku. Postur tubuhnya tidak asing. Aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ardi, siapa dia? Mbak hati-hati, itu orangnya Guntur. Mereka sering mengikuti seperti itu. Aku menelan ludah, tutup teleponnya. Biar aku yang urus. Aku pura-pura menunggu taksi tapi mataku terus mengawasinya. Dia tidak mendekat, tidak pergi, hanya berdiri menatap. Cukup untuk membuatku tahu bahwa pihak Ibu Ratna benar-benar menganggapku sebagai duri dalam daging. Sore harinya aku kembali ke gudang. Di depan pintu, Ardi mondar-mandir dengan cemas. Melihatku, dia menghela napas. Mbak membuatku jantungan. Mulai sekarang kalau mau kemana-mana kasih tahu ya, jangan sampai mereka berbuat nekat. Aku mengangguk lalu masuk. Baskara sedang berusaha duduk, wajahnya cemas. Kenapa lama sekali, Kirana? Aku takut. Aku meletakkan tanganku di bahunya. Aku baik-baik saja. Hanya saja hari ini situasinya lebih tegang dari yang kukira. Aku menceritakan tentang Sinta. Tentang diikuti. Baskara mendengarkan sambil mengepalkan selimut hingga memutih. Kirana, kau tidak boleh membiarkan mereka menyentuhmu jika terjadi sesuatu. Aku memotongnya. Tidak akan, Mas, aku tidak selemah dulu. Pak Wira membuka panci bubur ayam, aromanya menyebar ke seluruh ruangan. Kirana, kau ini benar-benar nekat. Tapi ingat, semakin besar keberanianmu, semakin besar pula kehati-hatianmu. Aku tertawa. Iya, Pak, saya tahu. Ardi kembali membuka laptopnya. Mas, Mbak, lihat ini, saya dan Pak Wira sudah menyusun buktinya. Mereka tidak akan bisa lari. Tapi yang penting adalah harus diumumkan di depan seluruh perusahaan. Baskara menarik napas dalam-dalam. Harus memilih waktu yang tepat dan harus ada tekanan yang cukup. Aku menatap Baskara, kalau kau muncul di saat yang tepat, Ibu Ratna tidak akan bisa lari. Ardi langsung mengangguk. Benar sekali, kembalinya yang tak terduga adalah pukulan terkuat. Baskara menggeleng. Tapi saat ini aku masih lemah. Lagi pula mereka belum menunjukkan semua wajah mereka, kalau aku muncul terlalu cepat akan sia-sia. Aku terdiam berpikir, dia benar, untuk mengalahkan musuh yang kuat harus menunggu saat mereka paling lengah, dan momen itu akan segera datang. Malam harinya aku keluar mencari udara segar. Langit sunyi tanpa angin, suasananya sangat tenang. Cahaya kuning dari jalan kecil menyinari bayangan pohon yang panjang.
Entah kenapa aku merasa sangat gelisah. Aku duduk di tangga gudang, memeluk lutut memandangi kejauhan keluarga suamiku. Ayah mertua, suami. Semuanya dirusak oleh tangan seorang wanita yang seharusnya menjadi ibunya. Sekitar jam 9 malam, teleponku berdering, nomor tak dikenal. Kali ini suara di seberang sana rendah dan penuh ancaman. Nona Kirana, kan? Aku ragu. Siapa ini? Suara itu tertawa kecil. Tidak penting siapa saya. Yang penting Anda harus mengkhawatirkan diri sendiri. Anda sudah tahu terlalu banyak. Dadaku sesak. Suaraku tetap tenang. Kenapa saya harus mendengarkan orang yang tidak dikenal? Tawa di seberang sana setajam pisau, karena Anda tidak ingin menjadi orang berikutnya yang berada di dalam peti mati. Aku menggenggam erat ponsel. Anda mengancam saya? Bukan mengancam, mengingatkan. Kami bisa melakukannya sekali, melakukannya lagi juga tidak sulit. Aku merinding. Kami? Jadi jelas ini adalah pihak Guntur. Aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya menjawab dengan dingin, terima kasih, tapi saya tidak akan mati semudah itu. Setelah mematikan telepon, tanganku gemetar. Aku tahu perang ini sudah melampaui urusan perusahaan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Aku kembali ke ruangan dan menceritakannya kepada semua orang. Baskara langsung bangun. Kirana, kau tidak boleh keluar sendirian lagi. Aku tersenyum sedih. Apa harus bersembunyi terus, Mas? Ardi memukul meja. Bukan bersembunyi tapi menyerang lebih dulu. Mbak Kirana, aku rasa sudah saatnya kita mengungkap sebagian kebenaran. Aku menatap Ardi, maksudmu? Ardi melirik Baskara lalu menatapku. Besok saat rapat Dewan Direksi, Mbak harus melakukan sesuatu. Aku menatap ketiga pria di depanku. Apa itu? Ardi berbisik, buat Ibu Ratna tahu bahwa Mbak tidak lagi takut padanya, dan buat dia tahu dia bisa membunuh satu orang tapi tidak bisa membunuh semua kebenaran. Aku tertegun beberapa detik lalu mengerti. Tidak perlu Baskara muncul, tidak perlu mengeluarkan semua bukti, hanya perlu satu pukulan telak yang membuat Ibu Ratna goyah. Aku mengangguk, malam itu, aku berbaring di samping Baskara, tidak bisa tidur. Dia merangkulkan lengannya di bahuku, kehangatannya menenangkanku. Kirana, besok hati-hati. Iya, Mas, kau juga, harus menungguku. Dia menggenggam tanganku erat. Aku percaya padamu. Aku memejamkan mata, tahu bahwa besok pagi aku akan berhadapan langsung dengan seorang wanita yang pernah ingin merebut nyawa suamiku. Dan kali ini aku tidak pergi untuk gemetar lagi, aku pergi untuk menyerang. Pagi harinya, langit kelabu seolah menandakan hari yang tidak akan tenang. Aku turun dari taksi di depan gerbang grup perusahaan Cipta Karsa. Hatiku antara cemas dan bertekad. Hari ini Dewan Direksi mengadakan rapat tertutup, rapat terpenting sejak kecelakaan Baskara dan untuk pertama kalinya Ibu Ratna akan muncul di depan umum setelah liburan kontroversialnya. Aku merapikan jaketku, menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Karyawan menatapku dengan bingung, ada yang mengangguk menyapa, ada yang saling berbisik, ada yang mencoba menghindari tatapanku. Aku sudah terbiasa, di mata mereka aku menyedihkan sekaligus menakutkan. Begitu sampai di lantai 12, aku sudah mendengar suara sepatu hak tinggi di lantai. Sinta berdiri menghalangi pintu aula, wajahnya sinis. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Mbak Kirana, hari ini ada rapat internal, nama Mbak tidak ada di daftar. Aku menatapnya tanpa menghindar. Aku tahu tapi aku tetap akan masuk. Sinta tertawa sinis. Mbak pikir Mbak siapa? Aku menjawab dengan tenang. Orang yang belum bisa kau kalahkan. Wajah Sinta memerah. Mbak mau cari masalah? Aku merendahkan suara. Kau harus ingat kau sedang membakar dokumen secara ilegal. Akulah yang berhak bertanya, kau mau cari masalah? Sinta pucat. Aku menatap lurus ke matanya lalu mendorong pintu dan masuk ke ruang rapat tanpa meminta izin. Di dalam, para pimpinan senior sudah duduk lengkap. Aku melihat banyak wajah yang dulu dekat dengan Baskara kini menunduk diam di bawah tekanan baru. Mereka menatapku dengan heran saat aku masuk seperti angin yang berlawanan arah. Gilang duduk di kursi pimpinan, setelan abu-abunya rapi, tangannya memakai jam tangan mewah, mencoba bergaya seperti bos muda. Ibu Ratna duduk di sampingnya, tatapannya tajam menyapu sekeliling. Saat melihatku, beliau sedikit terkejut, tapi hanya sesaat, beliau langsung kembali ke sikap angkuhnya. Kirana, ini adalah rapat pimpinan, kau tidak berhak ikut.
Aku melangkah maju, berdiri tepat di samping barisan kursi depan. Saya tahu tapi saya datang untuk mewakili Mas Baskara. Seluruh ruangan terdiam. Gilang memukul meja, "Mbak jangan bicara sembarangan, Mas Baskara sudah meninggal." Aku menoleh ke arahnya, suaraku ringan seperti angin. "Lalu kenapa kau gemetar?" Wajah Gilang pucat, seluruh aula berbisik pelan. Ibu Ratna menatapku lama sekali, ekspresi tidak senangnya terlihat jelas. "Kirana, apa kau sadar kau sedang melakukan hal yang sia-sia? Baskara sudah meninggal, kau sebaiknya urus saja doanya, jangan ikut campur urusan orang dewasa." Aku merendahkan suara, setiap kata seolah tertahan. "Ibu, bagaimana ibu bisa yakin Mas Baskara sudah meninggal?" Suasana menjadi beku. Ibu Ratna sedikit terdiam, tapi dengan cepat tertawa dingin. "Kau bicara apa? Apa ibu yang membunuhnya?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Saya tidak bilang begitu, tapi ibu sebaiknya bertanya pada diri sendiri." Kalimat itu membuat banyak tatapan berubah. Tepat saat itu, Sekretaris Sinta masuk dan memberikan setumpuk dokumen kepada Gilang. Aku melihat tangannya sedikit gemetar. Gilang membacanya sekilas lalu berdiri dan berkata keras, "Saya umumkan mulai hari ini saya akan secara resmi mengambil alih posisi Direktur Utama menggantikan kakak saya. Ini adalah keputusan keluarga dan Dewan Direksi sementara." Aku menyeringai, sekarang saatnya melancarkan serangan. Aku melangkah maju satu langkah. "Gilang, aku hanya bertanya satu hal. Dokumen hukumnya di mana?" "Mbak Kirana," Gilang berteriak, "tidak ada hubungannya denganmu." Aku menoleh ke seluruh dewan. Jika Mas Baskara benar-benar meninggal, menurut hukum istri sah memiliki hak waris prioritas. Siapa di sini yang sudah melihat surat kuasa dari Mas Baskara untuk Gilang? Seluruh ruangan hening, beberapa orang mulai saling pandang, ada bisikan kecil. Ibu Ratna memukul meja dengan keras, "Kirana, kau sudah keterlaluan, urusan perusahaan bukan urusanmu." Aku tidak mundur, suaraku tetap tenang. "Kenapa ibu berteriak begitu keras? Yang berbuat salah baru takut ditanya." Sinta berdiri di belakang Ibu Ratna, wajahnya pucat pasi. Gilang mengepalkan dokumen hingga ujungnya terlipat. Aku tahu aku sudah menusuk tepat sasaran. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka lagi. Seorang karyawan junior berlari masuk dengan panik. Iya, Bu Ratna, ada polisi di lobi bawah." Seluruh ruangan gempar. Sinta mundur selangkah, Gilang pucat seperti kertas, hanya Ibu Ratna yang berusaha tetap tenang, tapi matanya berkedip sangat jelas. Aku menahan tawa, Ardi sudah memperhitungkan waktunya dengan sangat baik. Aku mendekati meja rapat dan berkata dengan jelas setiap kata, "Bukan saya yang melapor ke polisi, tapi ada orang lain yang melapor." Ibu Ratna langsung berdiri. Siapa yang berani melapor?" Aku bersedekap, menurut ibu siapa yang punya alasan paling kuat? Wajah Ibu Ratna berubah, matanya sekilas panik tapi dengan cepat berubah menjadi marah. "Kirana, kau berani mempermainkanku?" Aku langsung menjawab, "Saya tidak mempermainkan siapapun, tapi jika ada yang ingin merebut nyawa orang lain, sebaiknya takut pada kebenaran." Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari koridor. Suasana di dalam ruangan semakin tegang seperti tali gantungan. Aku melirik Gilang. Dia gemetar, dia kehilangan ketenangan dan takut rahasianya terbongkar. Aku tahu aku memenangkan babak pertama. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman merasa sampai di sini ceritanya mulai seru, jangan lupa tinggalkan suka atau komentar tentang apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini. Bagian selanjutnya akan lebih banyak kejutan lagi. Bersamaan dengan 3 petugas polisi yang masuk ke koridor, memandangi ruang rapat melalui kaca besar, Ibu Ratna terpaku. Gilang menelan ludah, Sinta meringkuk ketakutan. Aku berdiri diam, mataku tidak lepas dari mereka. Hari ini aku belum bisa mengungkap semuanya, tapi aku sudah menanamkan rasa takut di hati mereka. Rasa takut bahwa Baskara mungkin masih hidup dan rasa takut itulah yang akan membuat mereka menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Aku berkata pelan cukup untuk mereka dengar. Permainan baru saja dimulai. Momen kemunculan polisi di koridor hari itu membuat ruang rapat seakan tercekik oleh seutas tali. Tidak ada yang ditangkap, tapi rasa takut yang kutanamkan di hati mereka memiliki daya hancur yang lebih besar dari bukti apapun. Setelah rapat, rumor menyebar secepat kilat. Ada masalah internal, keluarga direktur utama tidak transparan, ada yang melapor ke polisi.
Aku meninggalkan perusahaan di tengah tatapan bingung ratusan karyawan. Semua orang mulai memandangku, bukan lagi sebagai istri muda yang malang, tapi sebagai seseorang yang menyembunyikan rahasia besar, dan tebakan mereka benar. Sore itu aku kembali ke gudang. Baskara sedang duduk bersandar di bantal. Wajahnya meskipun masih pucat tapi matanya berbinar saat melihatku masuk. "Kamu baik-baik saja?" Aku duduk di sampingnya. "Baik." Hanya sedikit tegang. Ardi dari sudut ruangan menyembulkan kepalanya. "Mbak membuat seluruh perusahaan gempar. Orang-orang bergosip Mbak punya bukti dari langit." Aku tersenyum tipis. "Aku kan tidak bilang punya apa-apa, aku hanya bertanya." Pak Wira mengelus dagunya sambil berpikir. "Kau bermain psikologis dengan sangat baik. Ibu Ratna kalau dengar berita polisi datang, pasti akan menunjukkan kelemahannya." Aku menatap Baskara. "Mereka mulai percaya kau mungkin masih hidup." Dia menggenggam tanganku, suaranya tercekat. "Kirana, kau telah melakukan hal yang tidak berani kupikirkan. Kau lebih kuat dari yang kukira." Aku menyandarkan kepalaku di bahunya sejenak. Pada saat itu, aku baru menyadari bahwa bagaimanapun juga aku harus membawanya kembali ke cahaya. Malam itu, kami bertiga, Ardi dan Pak Wira, kembali duduk mengelilingi meja kayu kecil. Ardi terus memutar laptopnya, matanya tidak lepas dari layar. "Mbak Kirana, besok polisi akan memanggil beberapa pimpinan untuk dimintai keterangan. Menurutku hanya verifikasi administrasi saja, tidak ada hubungannya dengan kita." Aku mengangguk, "Tapi pihak Ibu Ratna akan panik, mungkin mereka akan membalas." Pak Wira mendesah, "Wanita itu tidak akan pernah mau didesak ke jalan buntu, dia akan mencari cara untuk menyerang balik." Baskara menatap Ardi, "Data yang kau pulihkan harus dijaga baik-baik, kalau bocor, kau akan menjadi orang yang paling berbahaya bagi mereka." Ardi tertawa tapi matanya masih cemas. "Aku tahu. Aku sudah menguncinya dengan 3 lapis keamanan." Aku bertanya pelan, "Apa kau menemukan sesuatu tentang ayah mertuaku?" Ardi menjadi serius. "Ada. Ini bagian yang paling berat." Aku mengubah posisi duduk, hatiku gelisah. Ardi membuka sebuah file. Sebuah video buram muncul, wajahnya tidak jelas tapi suaranya sangat familiar. Suara seorang pria. "Orang tua itu gampang diurus, anggurnya sudah dicampur, malam ini selesai." Suara seorang wanita yang manja. "Sanjaya, harus pasti, jangan sampai dia hidup, mengerti? Kalau dia masih bernapas, hartanya tidak akan jatuh ke tangan kita." Aku membeku. Aku kenal suara itu, suara Ibu Ratna. Jantungku sakit, aku mencengkeram tepi meja. "Ya Tuhan, ini." Ardi mengangguk. "Klip ini dipulihkan dari data lama komputer ayah Mas Baskara. Kemungkinan besar beliau curiga jadi diam-diam merekamnya. Meskipun wajahnya tidak jelas tapi suaranya tidak bisa salah." Pak Wira memukul meja dengan keras. "Aku tahu. Aku tahu wanita itu tidak sederhana." Baskara memejamkan mata, air mata mengalir. Ayah sudah tahu dan ayah tidak sempat bicara." Aku memeluknya, tangannya gemetar. Saat itu aku marah, kasihan, dan sakit yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, Baskara menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan jelas, "Klip ini adalah pukulan terakhir tapi harus pada waktu yang tepat." Aku mengangguk. "Aku tahu." Ardi menatapku, "Tapi Mbak harus hati-hati, mulai sekarang mereka tidak hanya akan mengikutimu tapi mungkin akan bertindak." Aku terdiam beberapa detik lalu berkata, "Jika mereka ingin bermain, aku akan bermain sampai akhir." Pagi harinya, aku datang ke perusahaan lebih awal dari biasanya. Suasana suram menyelimuti seluruh gedung. Karyawan datang bekerja dengan wajah seolah baru saja menyaksikan kejadian luar biasa. Aku bisa menebak alasannya saat mendengar 2 resepsionis berbisik. Dengar-dengar semalam Ibu Ratna memanggil orang ke kantor untuk rapat darurat, sepertinya beliau curiga siapa yang melapor ke polisi. Katanya beliau marah sampai melempar vas bunga. Aku mengatupkan bibir, Ibu Ratna sedang mengamuk. Aku langsung menuju lift. Saat pintu terbuka, seseorang keluar dan nyaris menabrak kami. Itu adalah Pak Sanjaya. Dia menatapku, tatapannya bukan lagi ceria seperti di foto resor, tapi kebencian yang dingin. Dia berkata dengan suara pelan tapi tajam seperti duri, "Kau sangat berani tapi terlalu berani, tidak akan hidup lama." Aku menjawab tanpa gemetar, "Anda sebaiknya bertanya pada diri sendiri siapa yang sebentar lagi tidak akan hidup lama." Pak Sanjaya menyipitkan mata,
Anak kecil tidak tahu tingginya langit. Aku mendekatinya. Anda ingat ya, saya bukan lagi menantu yang lemah lembut seperti dulu. Pak Sanjaya tersenyum sinis lalu pergi, tapi aku tahu tatapannya saat berbalik penuh dengan kebencian. Begitu sampai di lantai 12, pintu ruang rapat terbuka dan Ibu Ratna muncul. Beliau melihatku dan berhenti. Beliau berjalan lurus ke arahku, berdiri tepat di depanku. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa mencium bau parfum yang menyengat dan familiar, bau yang kucium selama bertahun-tahun menjadi menantunya, Kirana. Beliau berkata dengan suara rendah, "Kau pikir kau bisa melakukan apa? Mau menantangku?" Aku menjaga tatapan tetap tenang. "Kalau ibu takut, anggap saja begitu." Ibu Ratna menggeretakkan giginya. "Kau urus saja dirimu sendiri dulu. Suamimu sudah mati, jangan sampai kau harus mengadakan pemakaman lagi." Bulu kuduku berdiri. Saya tidak akan mati dan suami saya juga tidak akan mati. Ibu Ratna terdiam selama 2 detik, jantungku berdebar kencang. Beliau menatapku lekat-lekat seolah ingin membaca setiap pikiranku. "Kau bilang apa?" Beliau bertanya perlahan. Aku tersenyum sangat tipis, perlahan menjawab, "Saya bilang, ibu cepat atau lambat akan bertemu lagi dengan orang yang ibu kira sudah mati." Beliau mundur sedikit, matanya untuk pertama kalinya menunjukkan ketakutan yang jelas. Hanya sedetik tapi aku melihat semuanya. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ibu Ratna yang terpaku di tengah koridor. Hari ini aku belum mengeluarkan bukti tapi aku sudah menanamkan di hatinya sesuatu yang lebih menakutkan, keyakinan bahwa Baskara masih hidup. Hari berikutnya, begitu aku menginjakkan kaki di perusahaan, aku langsung merasakan suasana yang kacau balau. Karyawan berlalu lalang dengan tergesa-gesa, wajah semua orang tegang, bisikan-bisikan saling bersahutan seperti ombak yang susul menyusul. Dengar-dengar beberapa kontrak besar akan ditarik semua. Semalam sistemnya error, banyak data hilang. Ada yang bilang ada kelompok aneh yang menelepon mengancam karyawan. Aku berjalan cepat ke lift, hatiku dipenuhi firasat buruk. Ardi sudah mengirim pesan sejak pagi. "Mbak Kirana hati-hati, internal hancur berantakan. Ada yang sengaja merusak." Aku langsung tahu. Pihak Ibu Ratna mulai menyerang balik. Saat terdesak ke jalan buntu, orang jahat akan mengamuk. Begitu sampai di lantai 14, aku melihat 2 karyawan akuntansi sedang menangis. Aku mendekat. "Ada apa, Dik?" Salah satu dari mereka menangis terseduh-seduh. "Mbak, kami ditelepon orang tidak dikenal, diancam untuk berhenti kerja. Katanya kalau tidak berhenti akan tidak aman, saya takut sekali." Aku menatapnya, suaraku lembut tapi tegas. "Tidak ada yang berhak mengancammu seperti itu. Kau tetap bekerja seperti biasa. Kalau ada yang menelepon lagi, berikan nomornya padaku." Dia gemetar dan mengangguk. Tepat saat itu, suara Sinta terdengar dari belakang. "Loh, Mbak Kirana lagi-lagi menasihati karyawan? Mbak pikir Mbak siapa?" Aku berbalik, wajahku tidak berubah. "Orang yang ingin kau celakai tapi belum berhasil." Sinta tertegun dan menyipitkan mata. "Mbak pikir, Mbak sudah menang. Jangan terlalu percaya diri." Aku mendekat, menatap lurus ke matanya. "Dan kau? Jangan lupa kau sendiri juga gemetar saat mendengar kata pihak berwajib." Wajahnya pucat tapi sebelum sempat bereaksi, suara Gilang terdengar dari ruang rapat besar. "Sinta, masuk ke sini." Sinta menggigit bibir, melotot ke arahku lalu berlari masuk. Aku berdiri di luar memandang melalui kaca. Ibu Ratna sedang duduk di tengah ruangan, wajahnya tidak lagi terlihat mewah dan berkuasa seperti biasanya. Beliau terus mengibaskan tangan dan berteriak ke arah Gilang. "Kau kerja bagaimana?" "Hah?" Tiba-tiba polisi datang lalu kontrak dari mitra Jepang ditarik semua. Gilang menunduk, "Bu, saya tidak tahu siapa yang melapor." "Tidak tahu lalu kau duduk di situ untuk apa?" Ibu Ratna membentak. Sesaat kemudian, teriakannya terdengar sampai ke koridor. "Lupa, kau coba periksa sistem data. Semalam berapa banyak file yang hilang? Kenapa bisa bermasalah tepat di saat seperti ini?" Aku merinding. Jika Sinta menemukan Ardi sedang memulihkan data dari server cadangan, bahayanya akan berlipat ganda. Aku mengirim pesan ke Ardi. "Kunci semua, jangan sampai ada yang melacak, bahaya sekali." Ardi menjawab hampir seketika. "Iya, Mbak, saya sedang memisahkan sistemnya. Pak Wira menjaga pintu untuk saya." Aku menghela napas lega. Menjelang siang, aku turun ke kantin membeli beberapa barang untuk dibawa ke ruangan. Saat sedang membayar,
Sebuah suara serak dan berat terdengar. "Nona Kirana, keluar sebentar, kita bicara." Aku berbalik, itu Guntur. Pemimpin kelompok yang pernah memepet mobil Baskara. Dia tinggi besar, lehernya memakai kalung perak, tangannya penuh tato biru. Dia berdiri di antara tiang, matanya menatapku seolah sedang mengincar mangsa. Aku menelan ludah, tidak menyangka dia berani masuk sampai ke dalam perusahaan. Aku tetap tenang. "Saya tidak punya urusan dengan Anda." Dia tersenyum sinis. "Anda sebaiknya dengarkan, saya kesini bukan untuk berkelahi, hanya untuk mengingatkan." Saya tidak mengerti. Aku tetap menjaga jarak aman darinya. Guntur melihat sekeliling lalu berkata pelan, "Anda sudah tahu terlalu banyak. Ibu Ratna memberi perintah, jangan biarkan Anda hidup lama." Aliran dingin menjalar di punggungku. Aku menjawab, "Jadi Anda di pihak mana?" "Pihak Ibu Ratna." Guntur melirik ke arah jendela, suaranya serak. "Saya ikut uang. Siapa yang bayar saya kerjakan. Tapi saya tidak suka menyentuh wanita, terutama wanita yang berani." Aku sedikit terkejut, dia melanjutkan. "Tapi Anda harus mengerti. Saya tidak bisa melindungi Anda, saya hanya datang untuk memberitahu agar Anda bisa menghindar." Aku bertanya cepat, "Apa yang akan Ibu Ratna lakukan?" Guntur menatapku, tatapannya aneh. "Coba Anda pikir, sekarang kontrak ditarik, data kacau, polisi mengendus, apa dia akan diam saja? Tidak mungkin." Lalu dia menunduk dan berbisik, "Malam ini ada rapat di rumah pribadi, mereka akan memutuskan siapa yang akan dihabisi lebih dulu. Anda ada dalam daftar." Aku merinding. Guntur selesai bicara langsung pergi seolah tidak pernah muncul. Aku terpaku beberapa detik lalu segera menekan nomor menelepon Ardi. "Ardi, malam ini mereka rapat, mungkin akan memutuskan untuk mencelakaiku. Kau beritahu Pak Wira untuk menjaga Mas Baskara baik-baik ya." Di seberang sana Ardi panik. "Mbak jangan kembali ke perusahaan lagi, Mbak segera pergi ke tempat aman." Tapi aku bilang tidak. Aku masih ada urusan. Lalu menutup telepon sebelum Ardi berkata lebih banyak. Aku berlari langsung ke bagian personalia. Seorang teman baikku bernama Mia, yang pernah banyak membantuku saat masih menjadi ibu rumah tangga di perusahaan, berlari keluar. "Mbak Kirana, saya baru mau mengirim pesan ke Mbak. Saya dengar sepertinya hari ini bagian direksi akan merombak seluruh personalia, pasti ada sesuatu yang besar." Aku menatap Mia. "Mia, kau percaya padaku?" Mia langsung mengangguk. "Tentu saja, Mbak." Aku berkata pelan. "Jika ada yang bertanya tentangku, katakan aku sudah meninggalkan perusahaan, aku pergi ke luar kota, ingat ya." Mia terbelalak. "Mbak ada masalah ya?" Aku menggenggam tangan Mia. "Aku akan baik-baik saja. Kau lakukan saja seperti yang kusuruh." Mia menggigit bibir lalu mengangguk kuat. "Iya, Mbak, saya percaya Mbak." Sore harinya aku meninggalkan perusahaan. Dalam perjalanan pulang, aku selalu merasa ada mobil yang mengikutiku. Aku mencoba berbelok ke beberapa jalan kecil. Mobil itu masih di belakang. Aku tahu aku diikuti. Tapi aku tidak membawa mereka ke gudang. Aku turun dari taksi di sebuah warung makan yang ramai, berjalan melewati 2 gang kecil lalu baru naik taksi lain. Saat aku masuk ke gudang, Ardi sudah memegang bahuku. "Mbak membuat kami jantungan. Mbak dari mana saja?" Aku terengah-engah. Aku berbelok arah, ada yang mengikuti tapi aku berhasil menghilangkannya. Pak Wira menggeleng. "Perempuan kok beraninya seperti laki-laki, kau membuat orang tua ini ketakutan." Aku menatap Baskara, dia sedang duduk dengan tatapan penuh kekhawatiran tapi juga sedikit bangga. "Kirana," dia berkata pelan, "kau tidak seharusnya pergi sendirian, mereka sekarang sudah nekat." Aku mendekat dan duduk di depannya. "Mas, kalau sekarang aku tidak pergi, aku tidak akan bisa menghancurkan apa-apa." Ardi duduk di samping, suaranya pelan. "Mbak Kirana, berita terbaru, ada 3 mitra lagi yang menarik kontrak, perusahaan sedang diambang kehancuran." Aku mengepalkan tangan. "Benar seperti katamu, mereka sedang menghancurkan dari akarnya." Baskara mengerutkan kening. "Ini bukan lagi masalah internal, Kirana, aku harus muncul." Aku langsung berdiri. "Tidak boleh." Baskara terkejut. "Kirana." Aku menatapnya, suaraku serius, "Kalau kau muncul sekarang, mereka akan langsung membunuhmu. Kau adalah target terbesar." Pak Wira mengangguk-angguk. "Kirana benar,
Tuan Baskara tidak boleh muncul. Ardi juga ikut bicara. Mas Baskara, biarkan Mbak Kirana yang bertarung, saya dan Pak Wira yang mengurus di belakang, waktu Mas muncul harus saat semuanya berakhir. Baskara menggenggam tanganku, suaranya rendah, Kirana, lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku menggenggam tangannya erat, menatap lurus ke matanya, aku akan membiarkan mereka membakar rumah mereka sendiri. Ardi ternganga, Mbak, maksud Mbak? Aku mengangguk, biarkan Ibu Ratna, Gilang, Sinta, Pak Sanjaya saling menghancurkan. Aku hanya perlu menyulut api di tempat yang tepat, mereka akan menunjukkan semuanya. Ruangan hening beberapa detik lalu Pak Wira tertawa kecil. Menantu ini benar-benar hebat. Baskara tersenyum kecil. Kirana, aku percaya padamu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu jalan di depan akan lebih ganas dari semua yang pernah kualami, tapi bagaimanapun aku sudah sampai sejauh ini. Ini bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi tentang melindungi suamiku. Sampai akhir. Pagi harinya, saat langit belum sepenuhnya terang, aku sudah mendengar suara telepon bergetar terus-menerus. Ardi menelepon. Mbak Kirana, Mbak sudah bangun. Ada masalah besar. Aku langsung bangun, jantungku berdebar kencang. Ada apa, Di? Ardi berkata dengan tergesa-gesa. Semalam setelah Mbak meninggalkan perusahaan, ada yang menyelinap ke ruang personalia dan mengambil sejumlah dokumen penting. Sinta baru tahu pagi ini dan langsung mengamuk. Aku mengerutkan kening. Dokumen apa? Sejauh ini yang diketahui adalah dokumen terkait perusahaan satelit, jenis dokumen yang biasa digunakan Ibu Ratna untuk menarik uang. Aku terdiam beberapa detik lalu menjawab, bukan aku tidak menyentuh apa-apa. Ardi terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu hanya ada dua kemungkinan. 1. Ada orang yang ingin melawan Ibu Ratna. 2. Ada orang di dalam kubu Ibu Ratna yang mengkhianati kubunya sendiri. Aku memejamkan mata sejenak, kekacauan sudah dimulai. Dan saat orang jahat saling curiga, aku hanya perlu berada di posisi yang tepat dan menyaksikan mereka saling mendorong ke jurang. Aku meninggalkan gudang, turun gunung. Langit berkabut, udara dingin menerpa wajah membuat pikiranku jernih. Aku tahu hari ini akan menjadi hari yang sangat tegang. Perusahaan sedang menukik tajam, sistem pelanggan panik, bagian hukum juga mendapat tekanan dari berbagai pihak dan yang terpenting, Baskara masih lemah. Aku harus menggantikannya. Begitu masuk ke lobi perusahaan, aku mendengar semua orang bergosip dengan sengit. Ya ampun, sistem pagi ini lebih parah dari kemarin. Data tidak bisa dipulihkan. Mitra dari Jerman juga menarik kontraknya. Dengar-dengar Ibu Ratna dan Gilang bertengkar semalaman sampai pagi. Aku melihat ke lantai 14, hatiku terasa sesak. Saat lift terbuka, kelompok orang sedang membawa kardus dokumen keluar. Salah satu dari mereka menabrakku, menggeleng-geleng terus, Mbak hati-hati ya, di atas sedang ada masalah besar. Aku mengangguk terima kasih lalu naik lift. Saat pintu terbuka, aku melihat Ibu Ratna berdiri di tengah koridor. Rambutnya disanggul tinggi tapi beberapa helai terurai. Matanya cekung seperti tidak tidur semalaman. Beliau tidak lagi terlihat anggun dan berkelas, tapi lebih seperti orang yang sedang gila. Beliau melihatku dan matanya berbinar penuh amarah. Kirana. Beliau berteriak. Kau kesini untuk apa? Perusahaan ini sebentar lagi hancur karena ulahmu. Aku sangat tenang. Saya hanya datang untuk melihat situasi. Bagaimanapun saya masih istri sah, Mas Baskara. Ibu Ratna tertawa sinis, suaranya penuh kepahitan. Istri sah, kau pikir status itu masih ada harganya? Aku tidak menjawab, hanya menatapnya lama. Gilang keluar dari ruang rapat, wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan, dasinya miring ke satu sisi, berbeda sekali dengan penampilan percaya dirinya tempo hari. Gilang, sepertinya kau tidak bisa tidur. Dia menatapku dengan tatapan takut yang tersembunyi. Mbak Kirana, Mbak jangan ikut campur urusan internal lagi. Aku tersenyum tipis. Aku kan tidak ikut campur, aku hanya penasaran. Apa kau yakin semua sabotase semalam itu ulahku? Kalimat itu membuatnya terkejut. Dia menoleh ke arah Sinta, yang berdiri gemetar di belakang seolah bertanya, apa kau yang melakukannya? Kecurigaan mulai menyelinap ke benak mereka. Hanya dengan satu kalimat cukup untuk membuat mereka bingung. Ibu Ratna membentak, Kirana, kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau pikir aku percaya kau tidak ada hubungannya dengan semua ini? Aku menjawab, saya melakukan kesalahan apa?
Ibu tunjukkan buktinya, Ibu Ratna melotot, kau. Aku memiringkan kepala. Saya hanya bertanya begitu, tapi saya tahu ibu tidak punya bukti apa-apa. Seluruh koridor hening. Sinta menunduk tidak berani menatapku. Gilang gemetar. Aku berbalik dan pergi. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, aku mendengar Ibu Ratna berteriak keras. Kirana, awas kau ya. Aku berbalik dan tersenyum lembut tapi tatapanku dingin. Tidak. Bu, yang harus berhati-hati adalah ibu. Siang harinya aku pergi ke ruang IT cadangan untuk bertemu Ardi. Dia sedang duduk di antara tumpukan kabel, laptopnya membuka banyak jendela kode. Mbak Kirana, aku menemukan sesuatu. Aku segera mendekat. Apa itu? Ardi merendahkan suara, ada seseorang dari internal yang sedang mencoba melacak keberadaan Mas Baskara. Aku membeku. Bukan Sinta, bukan Gilang, tapi orang lain. Aku mengerutkan kening. Siapa? Ardi menarik napas dalam-dalam lalu membuka sebuah file log akses. Nama pengguna muncul di layar, aku melihatnya dan merasa merinding. N. Sanjaya, akun Pak Sanjaya. Aku menggigit bibir, dia sedang mencari Mas Baskara. Ardi mengangguk, pasti dia curiga Mas Baskara masih hidup. Aku segera menelepon Pak Wira, Pak, kunci semua pintu gudang ya, jangan biarkan siapapun masuk. Suara Pak Wira panik. Kirana, ada orang yang baru saja berkeliaran di dekat sini. Saya sudah mengusirnya, tapi tidak yakin dia benar-benar pergi. Aku merasa panas dingin. Kunci pintunya sekarang. Bapak dan Ardi pindahkan tempat persembunyian Mas Baskara. Iya. Aku mematikan telepon, duduk terkulai di kursi, tanganku gemetar. Ardi cemas. Mbak jangan takut, kami bisa menjaga Mas Baskara. Aku menggeleng. Bukan, aku tidak takut untuk diriku, aku takut untuk Mas Baskara. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ardi, jika ada siapapun yang mencoba menemukan lokasi Mas Baskara, segera beritahu aku. Iya. Aku melihat keluar jendela kaca ruang teknis. Di luar langit biru cerah tapi hatiku bergejolak. Perusahaan sedang kacau, pihak jahat mulai saling curiga dan bahaya semakin mendekati tempat Baskara lebih dari sebelumnya. Aku mengepalkan tangan, jika mereka ingin menyerang, aku akan menyerang lebih dulu, hari ini aku akan melakukan sesuatu yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Sore itu, aku meninggalkan perusahaan lebih lambat dari biasanya. Hari ini adalah hari yang panjang dan tegang hingga kepalaku terasa seperti ditusuk ratusan jarum. Begitu melangkah keluar dari gerbang utama, aku menyadari langit akan segera hujan. Awan hitam menggantung di atas kepala, angin berhembus kencang seolah memberi pertanda buruk. Aku hendak menyeberang jalan untuk memanggil taksi ketika tiba-tiba mendengar suara klakson mobil yang tergesa-gesa di belakang. Sebuah mobil hitam 7 penumpang berhenti tepat di dekat kakiku, mengerem mendadak hingga aspal mengeluarkan asap tipis. Pintu mobil terbuka, sebuah suara familiar berteriak keras, Kirana, naik, aku berbalik. Tidak lain adalah Guntur. Dia tidak turun, hanya bersandar di kursi. Satu tangan memegang ponsel, tangan lainnya memberi isyarat padaku. Aku terpaku, tubuhku tegang seperti senar. Guntur berkata pelan tapi setiap katanya seperti desisan. Kau naik mobil saja. Halo. Kalau tidak naik, orang-orang di belakang akan menyeretmu dengan cara lain. Aku melirik cepat ke tepi jalan. Dua pria berjaket hitam, masker menutupi wajah mereka, sedang menunggu. Dan kali ini mata mereka bukan lagi peringatan, tapi benar-benar akan bertindak. Aku tahu aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan diriku diseret di depan puluhan karyawan. Aku harus tetap memegang kendali. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berjalan cepat naik ke mobil. Pintu tertutup rapat. Seketika itu juga dua pria berjaket hitam melompat ke barisan kursi belakang, mobil melaju kencang seperti panah. Guntur tersenyum tipis melirikku melalui kaca spion. Kau pintar. Tahu hanya ini caranya. Aku bertanya langsung. Kalian mau apa denganku? Guntur menjawab dengan tenang. Bukan aku, tapi orang yang membayarku. Aku merinding. Ibu Ratna. Guntur melirikku lagi, tersenyum sinis. Aku tidak bisa bilang, tapi aku hanya melakukan sesuai perintah, mengantarmu ke tempat yang tepat lalu selesai tugasku. Aku menggeretakkan gigi, Anda membantu mereka membunuhku. Guntur tertawa. Sabar. Belum sampai sejauh itu,
Kau hanya perlu diam sebentar agar orang lain bisa menyelesaikan pekerjaan sisanya. Sebuah pikiran melintas di benakku. Mereka tidak ingin aku mati sekarang, mereka ingin mengambil informasi dulu. Aku menjaga suara tetap tenang. Aku tidak tahu apa-apa. Kalian menangkapku tidak akan ada untungnya. Guntur menjentikkan jari. Kita lihat saja. Orang yang membayarku bilang kau tahu banyak hal yang seharusnya tidak kau tahu. Aku terdiam. Aku tahu keheningan saat ini adalah umpan yang lebih efektif daripada penyangkalan. Mobil keluar dari pusat kota, berbelok ke jalan pinggiran kota yang sepi. Hujan turun tepat saat itu, deras dan lebat. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gudang terlantar, tempat yang sama sekali asing bagiku. Dua pria berjaket hitam menarikku turun dari mobil. Tidak kasar tapi cukup kuat untuk membuatku tahu aku tidak bisa melawan. Guntur membuka pintu gudang. Matanya mengawasi keluar. Masuk ke sini, kau hanya perlu bekerja sama, tidak ada yang ingin melihatmu terluka. Aku tersenyum dingin, aku sangat meragukan kalimat itu. Guntur melirikku, sedikit kesal. Aku serius, aku menghormatimu makanya aku mengingatkanmu untuk menghindar waktu itu. Tapi kali ini kau sudah terlalu dalam. Ada yang ingin membuat pikiranmu hancur, bukan tubuhmu. Aku merinding, aku mengerti maksudnya. Orang yang ingin menyakitiku secara mental hanya satu, Ibu Ratna. Guntur menutup pintu gudang. Suara hujan di luar menutupi suara kunci yang dikaitkan. Di dalam hanya ada cahaya lampu kuning yang redup, sebuah kursi rusak, dan bau apek yang tidak sedap. Guntur memberi isyarat untuk duduk, kau diam saja. Orang yang perlu menemuimu sedang dalam perjalanan. Aku duduk di kursi kayu tua, tanganku diletakkan di paha untuk menyembunyikan getarannya. Bukan karena takut, tapi karena marah. Aku teringat Baskara, teringat dia sedang lemah, teringat jika aku tidak kembali, semangatnya akan hancur. Tidak, aku tidak boleh lemah saat ini. Aku diam-diam mengepalkan kedua tanganku. Guntur bersandar di dinding menyalakan sebatang rokok. Asap rokok bergulung di bawah cahaya lampu kuning menciptakan suasana seperti adegan film hitam putih. Dia berkata, kalau kau pintar, kau diam. Kalau kau bodoh, kau buka mulut. Itu saja. Aku menjawab. Aku hanya ingin tahu siapa yang akan menemuiku. Guntur menghembuskan asap. Kau sudah tahu kan? Kenapa masih bertanya? Aku menyipitkan mata. Ibu Ratna. Guntur tidak menjawab tapi sudut bibirnya yang melengkung. Cukup untuk membuatku mengerti. Tebakanku benar. Hujan di luar semakin deras, suara Guntur menggelegar seolah ingin merobek langit. Mobil kedua mendekat. Lampu depannya menyapu pintu gudang lalu padam. Guntur mematikan rokoknya, berdiri tegak. Sudah datang. Aku duduk tak bergerak. Aku mendengar suara sepatu hak tinggi di lantai semen basah. Tap, tap, tap. Langkah yang dingin, penuh kekuasaan, dan penuh dendam. Pintu gudang terbuka, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, Ibu Ratna masuk, mengenakan mantel, rambutnya disanggul tinggi, bibirnya merah menyala. Tapi wajahnya tegang seperti senar. Matanya menatapku seperti menatap musuh yang sudah lama ditunggu. Aku duduk diam tidak menghindar. Beliau mendekat perlahan, sepatunya terbenam di lantai basah berbunyi gemerisik lalu beliau membungkuk dan meletakkan tangannya yang berkuku merah di daguku. Kirana, suaranya rendah dan panjang, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aku menatap lurus ke matanya. Ibu menculikku. Beliau tertawa, tawa yang dingin hingga membuat merinding. Tidak, ibu hanya ingin berbicara empat mata, aku menepis tangannya. Urusan apa yang sampai harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Ibu Ratna memiringkan kepala, bibirnya melengkung. Sederhana saja, ibu ingin tahu di mana suamimu. Seluruh gudang hening. Guntur membuang muka, dua anak buahnya berdiri menunggu perintah. Sementara aku, jantungku berdebar kencang seperti mau pecah tapi aku tetap menjawab, Mas Baskara sudah meninggal. Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak, Kirana, jangan berakting lagi, matamu tidak bisa berbohong, aku menjawab perlahan. Mas Baskara sudah meninggal, Bu. Ibu Ratna berhenti tertawa, wajahnya mengeras. Beliau mendekatiku, begitu dekat hingga aku bisa mencium bau parfumnya yang pekat bercampur dengan bau hujan dari mantelnya. Beliau berkata setiap kata seolah mendesis dari sela-sela giginya. Kau coba katakan sekali lagi. Aku menatap lurus ke arahnya. Mas Baskara sudah meninggal. Ibu Ratna tiba-tiba menjambak rambutku dengan keras.
Aku kesakitan hingga air mataku keluar tapi aku tetap menggigit bibir tidak mengeluarkan suara. Beliau membentak, Kirana, kalau hari ini kau tidak jujur, besok keluargamu akan menerima kabar duka. Aku merinding. Aku tahu beliau akan melakukannya. Aku juga tahu aku benar-benar sudah masuk ke sarang harimau. Tapi aku menatap lurus ke mata Ibu Ratna, mata wanita yang telah membunuh suaminya, yang ingin membunuh suamiku. Dan aku tahu jika aku lemah hari ini, aku akan kehilangan segalanya. Aku berkata setiap kata seperti pisau. Saya tidak takut pada ibu dan saya tidak akan mengatakan apa-apa. Ibu Ratna menjambak rambutku begitu keras hingga leherku melengkung ke belakang. Aku mendengar Guntur mengingatkan pelan. Bu, pelan-pelan sedikit, masih ada rencana lain. Ibu Ratna melepaskan tangannya, bernapas dengan berat lalu memberi isyarat, ikat dia, aku akan mengambil informasi dari mulutnya sendiri. Dua pria berjaket hitam mendekat, aku mengepalkan tangan. Aku tahu bagian ini aku harus menyelamatkan diriku sendiri, tidak ada yang akan datang tepat waktu. Bukan Ardi, bukan Pak Wira, bukan Baskara, hanya aku yang berhadapan dengan maut tepat di depan mata. Dua pria berjaket hitam melompat untuk mengikatku, tapi tepat saat tangan mereka menyentuhku, aku berhasil mundur dengan cepat, jatuh ke lantai tapi tanganku masih sempat menekan tombol kecil di belakang ponsel, tombol aktivasi lokasi darurat yang dipasang Ardi untukku sebelumnya. Guntur melihat gerakan itu tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya bersedekap dan mendesah seolah ingin menghindari terlibat lebih dalam dengan perbuatan jahat Ibu Ratna. Ibu Ratna mendekat, tatapannya setajam pisau. Kirana, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Di mana suamimu? Aku mengusap darah di sudut bibirku, mendongak. Ibu mau tahu untuk apa? Untuk membunuhnya lagi? Ibu Ratna menamparku dengan keras hingga kepalaku miring ke satu sisi, telingaku berdenging, tapi aku tetap menatapnya dengan tenang. Hal itu membuatnya semakin kehilangan kendali. Kau pikir aku tidak berani? Beliau menggeretakkan gigi. Cukup kau buka mulut, semua akan selesai dalam sekejap. Aku tersenyum tipis, karena Mas Baskara masih hidup, makanya ibu jadi setakut ini. Ibu Ratna melotot dan memberi isyarat kepada dua pria berjaket hitam. Ikat dia, aku sendiri yang akan bertanya. Tepat saat itu, pintu gudang tiba-tiba ditendang hingga terbuka, cahaya senter menyorot langsung ke wajah Guntur. Sebuah suara familiar terdengar. Jangan bergerak, polisi. Aku seolah ditarik dari jurang yang dalam. Pak Wira melompat masuk lebih dulu. Di belakangnya ada dua polisi dan Ardi. Ardi langsung berlari memapahku. Mbak Kirana, ya Tuhan, Mbak baik-baik saja? Guntur mengangkat kedua tangannya dan berkata cepat, saya tidak menyentuhnya, saya hanya disewa untuk mengantarnya ke sini. Dua pria berjaket hitam dilumpuhkan dalam beberapa detik, Ibu Ratna terpaku di tengah gudang, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar tak terkendali. Beliau menatapku, tatapannya antara benci dan panik, Kirana, kau berani menjebakku. Aku berdiri, bersandar pada Ardi, lelah tapi masih berkata dengan jelas setiap kata. Tidak. Ibu sendiri yang menunjukkan kelemahan, saya hanya menyalakan lokasi. Polisi mendekat dengan borgol. Ibu Ratna mundur selangkah demi selangkah, terengah-engah, tidak, kalian tidak boleh menangkapku, aku belum melakukan apa-apa. Seorang petugas membacakan surat perintah penahanan sementara atas tindakan penyekapan dan dugaan keterlibatan dalam serangkaian transaksi mencurigakan di perusahaan. Guntur menunduk diam-diam membiarkan tangannya diborgol tanpa perlawanan. Mungkin dia juga sudah lelah menjadi suruhan orang jahat. Dalam perjalanan keluar, aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Wanita yang pernah menghancurkan keluarga suamiku sendiri. Untuk pertama kalinya aku melihat di matanya tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi keangkuhan, hanya ada ketakutan yang telanjang. Aku berkata pelan cukup untuk didengarnya. Bu, ini baru permulaan. Ibu Ratna berteriak di tengah hujan deras. Kirana, aku tidak akan memaafkanmu, tapi suara hujan menelan semua kata-katanya. Ardi membantuku masuk ke mobil. Pak Wira menyelimutkan jaket di bahuku. Aku gemetar kedinginan tapi hatiku terasa hangat, aku tahu sejak saat itu, neraca mulai berbalik. Pihak jahat telah menunjukkan wajah aslinya, malam itu aku dibawa kembali ke gudang dengan selamat. Baskara mendengar kabar aku diculik, berusaha bangun, wajahnya pucat tapi tetap berlari memelukku erat. Kirana kamu tidak apa-apa? Ya Tuhan, aku takut kehilanganmu lagi. Aku bersandar di bahunya,
merasakan tangannya gemetar. Aku baik-baik saja, Mas. Sungguh. Kukira hari ini sulit untuk bisa kembali. Ardi berdiri di sampingnya mengusap keringat, berkata seperti memarahi, kalau Mbak Kirana terlambat sedikit saja, kami tidak akan bisa melacak lokasinya, untung Mbak sempat menyalakan GPS. Aku tersenyum lelah, jujur saja, waktu itu aku hanya berharap bisa menekan tombol yang benar. Pak Wira bersedekap, wajahnya serius. Kirana, masalah ini sudah besar, Ibu Ratna ditahan sementara tapi kubunya masih ada orang. Sekali sudah menunjukkan wajahnya seperti ini, mereka akan menyerang balik dengan lebih gila. Baskara mengencangkan genggaman tangannya, mulai sekarang Kirana tidak boleh keluar sendirian lagi, sangat berbahaya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pagi harinya, berita Ibu Ratna ditahan sementara menyebar ke seluruh perusahaan gempar tak terkira, karyawan berbisik-bisik, tidak tenang. Ternyata selama ini ada masalah internal. Gilang pasti syok sekali. Guntur juga ditangkap, hebat sekali. Aku masuk ke lobi, semua orang menatapku. Bukan lagi tatapan kasihan atau sinis, tapi rasa hormat dan penasaran. Tepat saat aku naik lift, Gilang berlari seperti angin. Wajahnya kuyu, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Mbak Kirana, apa yang kau lakukan pada ibuku? Kenapa ibuku ditangkap? Siapa yang memberimu hak itu? Dia mencengkeram lenganku, aku menepisnya dengan keras. Gilang, yang berbuat salah akan ditangani hukum. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Dia menggeretakkan gigi, suaranya gemetar karena marah. Mbak jangan pikir Mbak sudah menang. Perusahaan ini belum tentu jadi milikmu. Aku menatap lurus ke arahnya. Aku tidak butuh perusahaan, aku hanya butuh keadilan untuk suamiku dan untuk ayah mertuaku. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Gilang. Dia menghindari tatapanku, berbalik, mengangkat telepon, berteriak keras, "Halo, Sinta, periksa seluruh sistem lagi untukku, cari tahu siapa pengkhianat dari dalam." Aku mengerutkan kening. Gilang sedang mencurigai semua orang di sekitarnya, persis seperti rencanaku, saat manusia panik, dia akan menghancurkan sistem yang dipegangnya sendiri. Siang harinya, aku masuk ke ruang kerja sementara yang pernah digunakan Baskara. Di sudut lemari, aku menemukan sebuah USB kecil berwarna perak, bertanda BK. Aku memberikannya pada Ardi. Ardi mencolokkannya ke laptop, sambil melihat, matanya terbelalak. Mbak, ini adalah salinan data yang diambil Mas Baskara dari komputer ayahnya. Ada juga bagian di mana ayahnya curiga diracuni. Aku tercekat. Ya Tuhan, kalau ada ini, sudah cukup untuk menuntut Ibu Ratna dan Pak Sanjaya. Ardi mengangguk, matanya berbinar. Mbak, sudah saatnya membawa kebenaran ke cahaya. Aku menggenggam USB itu di tangan, hatiku sedikit gemetar. Ini adalah bukti yang coba disimpan ayah mertuaku sebelum meninggal. Sekarang sampai di tanganku seperti sebuah pesan terakhir. Aku menarik napas dalam-dalam. Besok rapat pimpinan, aku akan mengungkap sebagian kebenaran, hanya sebagian saja. Cukup untuk membuat kubu jahat panik total. Pak Wira mengerutkan kening. Kirana, kau yakin? Mereka masih punya orang di perusahaan. Aku menatap lurus. Justru karena itu aku harus tampil. Baskara berdiri dengan susah payah dan menggenggam tanganku. Kirana, kau membuatku bangga sekaligus khawatir setengah mati. Aku menggenggam tangannya erat. Kau jangan muncul dulu, tunggu waktu yang tepat. Aku akan membuka jalan agar kau bisa kembali dengan penuh kemenangan. Seluruh ruangan hening, kepercayaan mereka ada di pundakku. Seorang menantu yang pernah diremehkan. Hari ini aku menjadi orang yang berada di garda terdepan, dan aku tahu besok nasib Ibu Ratna, Gilang, dan kubu jahat akan berbelok ke arah lain, arah yang mereka sendiri tidak duga. Pagi harinya, rapat pimpinan diadakan secara darurat. Suasananya begitu tegang hingga setiap napas terasa berat. Ibu Ratna sedang ditahan sementara, Guntur diborgol, seluruh perusahaan seperti berdiri di bibir gunung berapi. Aku masuk ke ruang rapat, semua mata tertuju padaku. Ada yang penasaran, ada yang bingung, ada yang takut. Gilang duduk di kursi pimpinan, wajahnya kuyu, matanya cekung. Sinta berdiri tegang di belakangnya, tangannya memegang setumpuk kertas, gemetar terlihat jelas. Gilang memukul meja, Mbak Kirana. Saya mengundang Mbak ke sini untuk menuntut penjelasan. Apa Mbak ada hubungannya dengan penangkapan ibu saya? Aku dengan tenang duduk. Saya tidak ada hubungannya.
Orang yang bersalah akan menanggung akibatnya sendiri. Wajah Gilang memerah. Tapi di hadapan seluruh pimpinan, dia berusaha tetap tenang. Sistem data dirusak, kontrak ditarik, ibu saya ditangkap. Mbak bilang tidak ada hubungannya. Siapa yang percaya? Aku melihat sekeliling, suaraku datar. Kalau kau ingin tahu penyebabnya, hari ini aku akan memberitahu seluruh perusahaan sebagian kebenaran. Seluruh ruangan gempar. Sinta pucat. Mbak Kirana, Mbak mau bilang apa? Aku mengeluarkan USB kecil dari saku dan meletakkannya di meja. Ini adalah data yang disimpan Mas Baskara sebelumnya. Di dalamnya ada dokumen keuangan dan sebuah klip rekaman suara. Klip itu terkait dengan kematian ayah mertuaku. Suasana seperti meledak. Seorang pimpinan berkata, klip tentang almarhum direktur utama? Aku mengangguk. Benar. Dan di dalamnya ada suara dua orang yang terlibat langsung. Aku belum memutarnya, aku hanya mengatakan secukupnya untuk menabur ketakutan. Gilang langsung berdiri, tidak benar. Mbak mengarang. Aku menatap lurus ke arahnya. Kenapa kau gemetar begitu? Dia terpaku. Sinta buru-buru menarik lengan bajunya, berbisik, tenang dulu. Aku melanjutkan, aku tidak akan memutar klipnya hari ini. Aku ingin memberi semua orang satu kesempatan lagi. Untuk melihat diri sendiri. Para pimpinan saling pandang, wajah mereka semua pucat. Aku melanjutkan dengan suara yang kuat. Di perusahaan ini, siapa yang terlibat dalam penggelapan, transfer dana ilegal, menyewa orang untuk menyebabkan kecelakaan? Hari ini lebih baik mengaku sendiri. Seluruh ruangan hening seperti mati. Aku tahu aku tidak perlu mengeluarkan semua bukti. Aku hanya perlu menciptakan tekanan yang cukup besar agar kubu jahat saling menghancurkan. Dan benar seperti dugaan, seorang direktur departemen bernama Budi tiba-tiba berdiri. Saya hanya melakukan sesuai perintah, saya tidak sengaja. Gilang berbalik, kau bicara omong kosong apa? Budi gemetar. Tidak, saya tidak tahan lagi. Anda yang menyuruh saya mentransfer uang ke perusahaan satelit. Anda yang menyuruh saya menghapus kontrak. Seluruh ruangan meledak seperti bom. Gilang pucat dan berteriak. Kau diam. Tapi Budi seperti sudah menahan selama setahun, terus berteriak. Ibu Ratna juga tahu semuanya, saya hanya melakukan sesuai perintah. Sinta tidak bisa berdiri tegak dan harus berpegangan pada kursi. Aku duduk dengan tenang menyaksikan kubu jahat saling bertarung. Seorang pimpinan lain berdiri. Saya mengusulkan untuk segera menonaktifkan seluruh wewenang Gilang sambil menunggu hasil penyelidikan. Orang kedua berdiri, setuju. Orang ketiga, perusahaan tidak bisa diserahkan kepada orang yang terlibat begitu banyak kecurigaan. Aku tidak perlu bicara lagi. Badai internal menghancurkan kubu Ibu Ratna dengan sendirinya. Gilang putus asa dan berteriak, kalian semua dihasut olehnya. Dia ingin merebut perusahaan ini, dia ingin membunuh ibu dan aku. Aku tertawa kecil. Kau pikir siapa yang percaya padamu? Kau sudah menuduh dirimu sendiri, Gilang. Gilang menatapku dengan tatapan seperti binatang yang terpojok. Mbak Kirana, kau membunuh keluargaku. Aku berdiri dan berkata dengan jelas, bukan aku yang membunuh, tapi kebenaran yang membunuhmu. Gilang mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Sinta menangis. Mbak Kirana, Mbak mau apa? Kenapa Mbak menekan kami sampai seperti ini? Aku menatapnya, tatapanku dingin, aku tidak menekan siapapun. Kalian yang berbuat salah, kalian yang menanggung akibatnya. Orang dari bagian hukum masuk dan membacakan pemberitahuan penonaktifan sementara untuk Gilang dan Sinta selama masa penyelidikan. Aku melihat mereka berdua dibawa keluar, air mata, keringat, kepanikan. Sebagian dari diriku merasa kasihan tapi sebagian lainnya merasa lega karena hari ini kubu jahat secara resmi mulai runtuh, dan hari kembalinya Baskara semakin dekat. Setelah rapat yang kacau hari itu, internal perusahaan seolah tersadar dari demam panjang. Gilang dan Sinta dinonaktifkan untuk penyelidikan. Sejumlah besar dokumen keuangan diperiksa. Kubu jahat kehilangan pegangan, berlarian seperti semut yang sarangnya hancur. Sore harinya aku meninggalkan gedung, hatiku lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Aku tahu sudah saatnya membawa Baskara kembali ke cahaya. Malam itu, kami berkumpul di gudang yang sudah akrab. Baskara sudah bisa duduk, wajahnya masih pucat tapi matanya bersinar terang. Kirana, sudah saatnya, aku harus muncul. Aku menatapnya, hatiku dipenuhi rasa bangga. Iya. Mas,
Besok aku akan membawamu kembali ke perusahaan, kau sendiri yang akan mengakhiri semua ini. Ardi mengangguk-angguk, aku sudah menyiapkan seluruh data, semua bukti cukup untuk langsung diserahkan ke pihak berwajib. Pak Wira tersenyum, hari ini akhirnya tiba. Kirana bertarung dengan sangat hebat. Aku tertawa tapi hatiku terasa pedih. Beberapa bulan terakhir aku seperti berjalan di atas mata pisau, tapi akhirnya aku berhasil menyelamatkan nyawa suamiku, menyelamatkan keadilan. Pagi harinya, aku memapah Baskara masuk ke lift lantai 14, karyawan melihatnya, seolah melihat orang yang kembali dari kematian. Mereka mundur dan menutup mulut, ada yang menangis karena bahagia. Pintu ruang rapat terbuka, semua manajer senior langsung berdiri. Gilang yang baru saja dinonaktifkan masih nekat datang. Melihat Baskara, dia jatuh dari kursi, mulutnya tergagap. Tidak, Mas Baskara, kau masih hidup. Aku melangkah maju, suaraku jelas, benar, dia tidak pernah mati dan semua yang kalian lakukan, dia sudah melihatnya, tidak ada yang berani bernapas. Baskara berdiri tegak, meskipun lemah tapi tatapannya tajam. Aku kembali untuk memulihkan nama baik keluargaku. Ayahku meninggal karena rencana jahat, dan aku nyaris mati karena keserakahan beberapa orang di ruangan ini. Suasana menjadi pekat, dia menyalakan layar. Klip rekaman suara yang disimpan ayah mertuaku terdengar di tengah ruang rapat. Suara ayah, suara Ibu Ratna, suara Pak Sanjaya, semuanya tajam seperti logam, tidak ada yang berani membantah. Beberapa pimpinan jatuh terduduk, mulutnya gemetar. Polisi masuk tepat setelah itu, Gilang diborgol, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Sinta jatuh terduduk memeluk wajahnya, sementara Ibu Ratna meskipun berteriak-teriak di tahanan juga tidak bisa lolos dari hukumannya. Perusahaan seolah dibersihkan setelah hujan lumpur beracun. Konferensi pers khusus diadakan sore itu juga. Baskara naik ke podium, di bawahnya ada ratusan karyawan yang berkaca-kaca. Grup perusahaan Cipta Karsa akan dibangun kembali dan orang di belakang yang melindungiku sampai akhir adalah istriku. Dia menarikku ke atas panggung, tepuk tangan membahana. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa berada di tempat yang seharusnya. Aku bukan lagi menantu yang diremehkan. Aku adalah orang yang berhasil melindungi keluargaku. Malam itu berdiri di atap gedung, angin berhembus kencang tapi hatiku begitu damai. Baskara menggenggam tanganku dan berbisik, Kirana, terima kasih. Tanpamu, mungkin aku sudah mati. Aku tertawa. Kalau kau masih bicara begitu lagi, aku hukum. Kami bersandar satu sama lain, mulai sekarang hidup akan berbeda. Badai telah berlalu, cahaya akhirnya datang, pihak jahat menanggung akibatnya, orang baik dilindungi. Cerita ini layak untuk dikenang. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman merasa cerita barusan cukup dramatis dan bermakna, silakan tinggalkan suka untuk mendukung saluran ini.